Mungkin udah tahu ya karya-karyanya Kak Ima, Cimeima atau Cimemoar, bisa di stalking di IG-nya. Ada tuh di komentar, ada yang followernya ya. Kalau mau penasaran gimana sih Kak Ima kok bisa segitu dapetnya gitu. Kalau nulis, kalau moto tuh feel-nya Masya Allah gitu, bisa sampai ke hati lah ya. Apa yang dari hati tuh biasanya sampai ke hati sih emang. Nah di Iya. sini, di Enggak sini lah, kita enggak gitu loh. Apa gimana? yang dari hati, kalau apa yang dari hati sampai ke hati kadang-kadang kita bergantung, ya udah Oh, dari hati kok nggak nyampe ke hati. Yang jelas apa yang hmm. dari hati sampai ke langit. Oh Sampai ke Masya hati lain mah Allah. bonus, beneran. Udah sampai ke hati lain nih jadi ambigu ya. Maksudnya kalau misalnya apa yang dari hati sampai ke hati itu bonus, cuman kalau sampai ke langit itu kepastian gitu. Oke. Berarti kalau sampai ke langit udah pasti ya insya Allah ya. Allah maha Insya tahu Allah. gitu ya Kak. Iya betul. Nggak ada yang Nih sia-sia. belum mulai aja udah masuk materi nih sepertinya. Emang gak sabar udah. Oke, Ah, aku perkenalan dulu deh Kak Ima. Dari Kak Ima langsung kali ya. Tadi aku udah perkenalan singkat secara ya. karya-karya Kak Ima. Ini tanpa berlama-lama lagi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Ima Ini udah silahkan. langsung sama materi Lau. Boleh, boleh. Langsung materi. Oke. Nanti materi sekitar 40 menit. Dan kita masuk ke Q&A buat teman-teman yang mau tanya Oke, jawab. siap insya Allah. Bisa klik linknya ada di grup WA ya. Oke. Tafadol Kak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak udah hadir daftar di sini. Perkenalkan, nama aku Fatimah Sabrina, dipanggilnya Ima atau Fatimah. Kalau misalnya ada followers di sini, tolong jangan panggil Kak Cime ya, panggilnya Ima atau Fatimah aja. Kerjanya jadi fotografer sama desainer. Udah itu aja. Sekarang alhamdulillah qadarullah diminta buat ngisi tentang sensitivitas. Nah, teman-teman di sini boleh nggak aku minta tolong aku kasih 2 menit buat teman-teman di sini buat nama username-nya diganti jadi apapun. Apapun itu alam, maksudnya tumbuhan boleh, hewan boleh, bunga boleh, buah boleh, atau alam kayak laut, gunung, dan lain-lain. Boleh nggak? Aku minta tolong ya buat teman-teman di Wah, sini, menarik, menarik. username-nya diubah dulu. Username-nya diubah sesuka hati, tapi kalau nggak boleh ada yang sama. Kalau misalnya ada mawar, yang satu A-nya satu, yang satu A-nya dua gitu. Jangan ada yang sama. Oke, aku minta tolong ya. Aku kasih 2 menit sampai 19.61. 51, 53, sorry. Apa lihatnya itu? 51. Alam nih Kak, batu boleh nggak? Batu boleh, ulat boleh, bunga juga boleh ya teman-teman, tolong diganti. Terus minta tolong ke Nadia umumin juga di grupnya sebelum pas join, suruh ganti jadi aku nggak announce berkali-kali, oke? Siap. Cowok ini udah ada yang namanya angin nih. Masya Wah, Allah, angin cuing. oh, anginnya ada 4. Kayak susah nih Kak, ada 200-an, kita buru-buruan membedakan satu Iya, sama nggak lain. apa-apa lah. Yang penting ya Ada diganti. bumi, matahari. Anginnya banyak banget, Masya Allah. Air terjun, persis banget lagi air terjun atas bawah. Menarik nih, jadi penasaran nih, ada apa 19.53 nih udah hubungannya selesai dengan ya. nama-nama bunga ini ya? Bunga telang, Coffee Bean. Luar biasa Coffee Bean. Edelweiss Dandelion, of course. Bunga kertas bukan alam. Ada ya? Ada nih bunga kertas ya. Ada. Bunga melon manis. Baik, tinggal 1 menit lagi ya. Aku share screen kali ya. Share. Sekarang jam berapa lah? Kok aku jadi nggak lihat jam? Udah 7.53. Iya, Pak. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa kabarin di grupnya ya. Nanti kalau misalnya mau join, tolong diganti namanya. Oke. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nanya ke teman-teman di sini, tolong jawab di kolom chat ya. Teman-teman di sini, Mama. Oke. Teman-teman di sini, apakah kamu adalah orang yang kalau lihat orang lain sedih tuh rasanya bisa ngerasain kesedihannya? Coba jawab di kolom chat. Masih kolom chatnya. Wah, ramai. Ramai ya. Kok aku nggak bisa lihat sih? Oh, iya, Kolom lagi chat share aku mana? screen Oh soalnya, iya nih. Kak. Nih kalau misalnya teman-teman ada nggak sih yang kalau misalnya ada yang curhat terus rasanya kita tuh ngasih energi gitu ke dia, tapi pulang-pulang capek. Ada nggak yang kayak gitu?
Iya kakak, iya aku benar, Masya Allah. Oke, kalau kayak gitu. Terus kadang-kadang ngerasa aneh nggak sih kalau bisa kayak gitu? Sering dibilang cenayang gitu nggak sih? Sama teman-teman tuh, berasa capek, Masya Allah. Ada yang enggak, ada yang iya ya. Iya capek, oke. Sekarang aku mau share ya. Iya siap. Oke, aku lanjut ya. Jadi teman-teman, di seluruh dunia itu ada yang eh, difahami bersama kalau orang-orang yang memiliki sensitivitas lebih tinggi itu namanya highly sensitive person. Kalau misalnya teman-teman ini baru dengar ya di sini, jadi nama orang-orang yang memiliki sensitivitas lebih tinggi itu namanya highly sensitive person atau dikenalnya sebagai HSP. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, gue kelainan nggak sih kok gue bisa merasakan hal-hal sesuatu gitu. Kita tuh bisa ngerasain hal-hal tapi kita nggak ngerti itu tuh kenapa sih kok bisa ngerasain kayak gitu. Itu namanya HSP. HSP ini di penduduk bumi ada 20% teman-teman banyaknya. Dia memang lebih memiliki sensitivitas lebih tinggi dibanding 80% yang lain. We sense things without knowing how we know kayak gitu. Nah, HSP ini juga lebih reaktif sama emosi-emosi, baik emosi negatif ataupun emosi positif. Biasanya kalau emosi negatif terpantik dikit jadi sedih banget, ngelihat video yang terharu sampai bisa nangis gitu. Terus kalau misalnya disinggung bisa sampai sakit hati banget kayak gitu. Jadi emang benar-benar highly sensitive gitu. Terus tapi HSP ini tolong jangan disamakan dengan orang-orang yang introvert ya teman-teman. Jadi HSP ini belum tentu introvert. Ada juga HSP yang ekstrovert kayak gitu. Nah, memang dan biasanya HSP ini lebih empati dibanding yang lain. Nah, ini benar nggak ya? Nih, ciri-ciri HSP. Cing, coba dibaca. Tingkat empatinya lebih tinggi, intuitif, value banget sama cinta dan kasih sayang. Dia tuh pendengar yang baik, orangnya tulus dan gampang banget ngasih ke orang. Kalau orang lying detector itu, kalau misalnya ada orang bohong tuh ketara gitu sama kita. Habis itu tingkat kreativitasnya tinggi, terus sangat-sangat menghargai alam dan hewan. Jadi HSP ini deket banget sama alam dan hewan. Jadi makanya dia biasanya ngeliat alam tuh gimana gitu. Kalau orang mah cuman hai, tapi kalau HSP tuh ngeliatin alam gimana gitu. Terus biasanya dia tuh cenayang, maksudnya bisa sering dibilang cenayang karena ngeliat hal-hal dan biasanya ngeliat suatu hal tuh jauh ke depan kayak gitu. Oke, lanjut. Justru karena perasa kok rasanya susah nyelesain masalah dengan baik ya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, ini 10 tantangan jadi seorang HSP, teman-teman. Jadi emang ini di sini kalau misalnya semua sensitif, alhamdulillah kita nggak sendirian ya. 20% dari seluruh penduduk bumi itu banyak banget loh. Nah, apa sih tantangannya jadi seorang HSP itu? Yang pertama, menjadi penyerap energi orang lain atau lingkungan. Iya atau iya, iya atau iya. Gitu, sebentar aku buka dulu. Jadi, yep. Jadi bahkan HSP itu kalau misalnya kita lihat orang kesakitan berdarah gitu, kita tuh bisa kayak ngerasain sakitnya kayak, aduh udah nggak usah lihat sakit banget kayak gitu. Meski fisik ataupun non fisik. Kalau misalnya non fisik, orang nangis tuh rasanya kita tuh bisa memindahkan kesedihan dia ke badan kita gitu. Especially negativity. Kalau misalnya ke yang negatif itu biasanya HSP lebih gampang tertrigger dibanding ini yang positif ya. Nah, terus selanjutnya ini belum. Nah, selanjutnya itu ini ya, tipe punya sensitivitas emosional yang mendalam. Dia gampang banget kesentuh baik dari kebahagiaan ataupun dari kesedihan. Dia gampang kesentuh, kalau bahagia gampang banget, happy-nya tuh langsung naik gitu, gampang banget sama hal-hal kecil, tapi ketika ada hal negatif, tek dikit itu tuh bisa struggle banget. Nah, contohnya apa sih apa sih emosi negatif itu? Ada rasa bersalah, gampang banget ngerasa bersalah, gampang ngerasa malu, gampang ngerasa takut, gampang tersakiti, terus ngerasa nggak berharga, gampang cemburuan, gampang nge-sense kemarahan, dan ngerasa apa namanya dihianati itu kita bisa gampang ngerasa dihianati kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, sering banget HSP ini ngerasa
berbeda dan kayaknya gue nggak cocok deh ada di sini kayak gitu. Nah, jadi biasanya itu dimulai dari ini ya, keluarga. Mungkin keluarganya tuh orangnya nggak HSP, terus dia kayak, kok gue beda ya, gitu. Ataupun di lingkungan sekolah, gitu. Kok aku tuh punya imajinasi yang lebih tinggi ya? Kok aku kayak alien ya, gitu. Kok nggak belong di sini, gitu. Jadi ngerasa sangat berbeda, gitu. Bukan cuman gimana mereka bertindak dan berpikir, tapi juga also how they view the world. Gimana mereka ngelihat dunia ini sebagai sesuatu tuh orang biasanya nggak catch up, kayak gitu. Habis itu yang keempat, nah ini iya atau iya. Difficult childhood, punya masa kecil yang sulit. Entah itu ditolak dalam suatu pergaulan, dibully, dikhianati, disiksa ketika masih muda, masih kecil, kayak gitu. Nah, makanya rejection sama ngerasa gue nggak cocok nih di sini, itu tuh jadi jadi experience yang biasanya HSP tuh pernah ngerasain kayak gitu. Teman SD pernah dibully, ayo di sini nggak apa-apa, kita nggak pakai nama asli, jadi boleh di sini ngomong dulu pernah dibully waktu SD, SMP, SMA kayak gitu juga, silahkan ngomong di chat kalau misalnya mau menanggapi, oke? Kenapa tadi aku juga ganti namanya, karena ini topiknya lumayan sensitif buat orang buat speak up ya. Nah, terus nomor 5, self-worth issue. Dia nggak pernah merasa, I'm not good enough. Aku tuh nggak cukup baik untuk hidup di dunia. Aku tuh nggak worth buat hidup di dunia ini, gitu. Nah, mereka tuh sensitivitas si HSP ini sering dikritik atau dijudge sama orang dari masa kecilnya. Jadi, orang-orang yang sensitif itu menyembunyikan sensitifnya dan merasa malu dengan itu. Kayaknya gue aneh deh, kayaknya gue nggak normal deh gitu. Jadi ngerasa nggak berharga. Nanti akan nanti akan dibahas kenapa bisa ngerasa nggak berharga gitu. Terus nomor 4, pernah struggle sama relationship gitu. Mereka pernah kalau misalnya orangnya pernah punya hubungan gitu, itu sangat struggle karena nggak ada ruang untuk emosi mereka sendiri. Soalnya mereka selalu ngasih gitu. Jadinya ataupun misalnya dapat pasangan yang nggak HSP, jadi nggak peka. Padahal kita nih peka banget, misalnya kayak gitu. Atau dapat pasangan yang peka, tapi terus terlalu nguras emosi satu sama lain, kayak gitu. Dan biasanya di pertemanan, mostly one-sided. Jadi kita ngasih, dan kita ngerasa pertemanan kita satu arah aja, kayak gitu. Dan nggak dua arah, kayak gitu. Nah makanya sering di friendship juga benar atau benar kalau misalnya orang suka nelfon kalau misalnya mau curhat aja, atau kalau misalnya ada masalah aja baru datang, kayak gitu ya. Itu misalnya relationship ini nggak cuma buat relationship ke pasangan, tapi juga relationship ke teman gitu. Apa namanya? Terus, nah kalau misalnya mau balance, harusnya relationship ini dua arah, tapi nanti kita bahas lagi. Terus lanjut, punya health issue. Karena tadi ya triggernya banyak banget ya yang bikin kita overwhelm. Overwhelm itu terlalu capek gitu ya, terlalu kewalahan dengan segala perasaan, sehingga gampang capek. Ada yang insomnia nggak di sini? Coba disebutin di sini ada insomnia atau vertigo, atau gampang pusing, atau alergi, atau pencernaannya kenapa-napa gitu, mahnya kambuh. Nah, itu biasanya karena, nah ya Allah banyak banget ya. Iya, karena emang highly sensitive person itu nggak cuma secara psikis, tapi fisiknya juga. Dan karena psikis dan fisik itu sinkron satu sama lain, ketika psikis kita kenapa-napa, fisik kita tuh menunjukkan gejalanya kayak gitu. Nah ini nih kalau misalnya teman-teman lagi merasakan salah satu dari beberapa simptom ini, coba dicek lagi, mana tahu ada suatu hal yang biasanya teman-teman nggak pengen rasain, tapi dia tuh muncul perasaannya. Tapi teman-teman tolak mentah-mentah tuh biasanya makanya dia begitu. Kayak gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, difficulty accepting the inner darkness. Jadi setiap HSP itu punya inner darkness-nya masing-masing. Dan biasanya kita tuh punya kekurangan di dalam diri kita, punya sisi gelap diri kita, dan kita tuh susah banget buat terima itu, dan biasanya kabur dari sana. HSP tuh biasanya kayak gitu. Karena tidak diterima, biasanya sisi gelap ini ditekan terus-menerus agar tidak keluar.
Misalnya dia punya amarah yang besar mungkin dari masa kecil, tapi dia tekan nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Suatu hari dia ngajar, anak-anak muridnya ke-trigger gitu ya, karena mereka jadi emosi, keluarlah gitu semua marah yang harusnya nggak buat si anak itu. Mungkin marahnya itu buat orang tua dia, mungkin marahnya itu buat orang yang ngebully dia, tapi karena dia tekan terus-menerus, jadi ketika triggernya muncul dan itu udah terlalu penuh, dia bisa keluar. Nah, ini tuh ini tuh apa sih kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah ketika trigger itu keluar di orang yang nggak tepat, di tempat yang nggak tepat, di cara yang nggak sehat. Si HSP ini jadi ngerasa sangat bersalah dan jadi tenggelam di rasa bersalahnya. Kayak gitu. Makanya dia punya kesulitan menerima inner darkness-nya dia. Kayak gitu. Terus ini tuh kalau teman-teman punya emosi yang terlalu kayak gini terus ditekan-tekan, dikeluarinnya bisa dengan nonjok bantal atau nyanyi atau pergi ke ke bukit kayak tempat yang sepi terus teriak-teriak gitu. Jadi dia dikeluarkan di tempat kosong, jadi aman. Kalau misalnya takut menyakiti diri ketika dikeluarkan, pergilah ke psikolog atau profesional, jadi tempatnya aman dan tidak menyakiti diri ketika melakukannya kayak gitu. Oke. Nanti untuk pertanyaan nanti di sesi pertanyaan ya. Sekarang aku belum bereaksi sama pertanyaan dulu. Next. 9 ini coba parenting parents or other family members atau teman atau spouse. Ini biasanya parenting itu apa? Jadi karena HSP ini punya pengalaman emosi yang lebih banyak dibanding yang lain, jadi dia merasa lebih bijak, lebih tahu. Jadi dia punya kebutuhan untuk merubah orang lain, khususnya orang-orang yang kita sayangi. Itu nggak sadar, kita ngambil peran orang tua, entah sama orang tua kita, entah sama adik-adik kita, atau kakak kita, entah sama teman dekat, atau sama pasangan, kayak gitu. Jadi kayak pengen ngerubah dia, gitu. Dia harus berubah, aku tuh tahu yang terbaik seperti ini, gitu. Tapi menjadi kewajiban, jadi kita jadi si HSP ini jadi mewajibkan diri untuk mengubah orang kayak gitu. Jadi kayak rasa bertanggung jawab untuk mengubah orang lain. Nah, kebutuhan untuk mengubah orang lain ini sebenarnya malah jadi kita menjaga emosi negatif tetap ada di dalam diri gitu. Itu tuh sesuatu yang harusnya dilepas. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang nggak sehat. Dorongan untuk sangat ingin mengubah orang lain itu sesuatu yang nggak sehat yang ada dalam diri. Kalaupun kita ingin merubahnya tuh ada batasan di mana kita tuh gak bisa gitu. Karena itu tetap orang lain dan bukan diri kita sendiri kayak gitu. Dan sebenarnya siapa sih yang pengen diubah? Nanti kita lihat ya di mana HSP ini berasal. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya mau merubah orang tua tuh biasanya orang tua itu nggak sadar sama sensitivitas anaknya. Atau orang tuanya punya bad trait yang habis itu anaknya, orang tua tuh nggak harus kayak gitu. Jadi dia pengen banget merubah orang tuanya. Tuh, ini ada catatannya. Nah, caranya itu mulai kita coba distance secara fisik gitu dari teman-teman kayak gitu. Terus kita lihat mereka secara naturalnya seperti apa dan kita baiknya seperti apa gitu secara natural. Terus biasanya kita nggak nerima orang lain jadi diri mereka sendiri benar-benar karena kita nggak nerima diri kita sendiri. Somewhat kayak gitu. Jadi ketika dulu nih ya ceritanya aku misalnya, ketika dulu aku ini masih sama sih gemuknya tapi dulu lebih gemuk. Nah itu tuh aku nggak bisa nerima diri sendiri, sangat-sangat benci. Kadang-kadang kalau ngelihat orang lain jadi apa ya? Jadi ada bisikan-bisikan fokus ke arah yang negatif itu gitu. Misalnya kayak aku nggak terima pipi misalnya. Jadi kalau ada orang yang pipinya cabi tuh jadi attract gitu di aku. Padahal kan itu harusnya enggak kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya gimana kita merefleksi ke orang lain sebenarnya ngerefleksiin diri kita sendiri. Kita pengen ngubah orang, sejatinya kita tuh yang butuh diubah tuh kita karena kita nggak terima diri kita sendiri kayak gitu. Itu nanti ya. Terus yang terakhir, feeling unfulfilled. Jadi orang-orang SP ini sering ngerasa tidak penuh dengan dirinya sendiri sehingga memiliki dorongan kuat untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Gitu. Banyak yang merasa kalau nggak ngerubah dunia tuh kayaknya aku nggak bakal fulfilled deh gitu. Kayaknya aku ada di karir yang salah deh kalau nggak di karir sosial misalnya. Kayaknya aku salah deh kalau nggak bermanfaat bagi banyak orang, kalau nggak giving buat banyak orang. Sehingga banyak HSP yang tadinya passionnya di mana, tapi dia selalu terjun di dunia sosial misalnya. Padahal itu tuh dia tuh passionnya di tempat lain misalnya.
atau enggak dia pernah, misalnya dia pernah lihat orang tuanya meninggal karena suatu penyakit. Jadinya waktu dia besar, dia pengen jadi dokter. Padahal dia itu passion-nya jadi arsitek misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh jadi dia mewajibkan diri ngerjain sesuatu yang itu tuh bukan passion dia, hati dia tuh nggak mau, tapi karena hal itu seolah-olah dia nggak fulfilled kalau dia ngerasain itu, dia mewajibkan diri melakukan hal yang mereka tak ingin lakukan kayak gitu. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah beberapa simptom-simptom dari HSP, beberapa hal yang bikin HSP tuh ciri-cirinya gitu. Lanjut. Kedua, journey to the wholeness. Kok udah journey to the wholeness? Oh, aku salah naruh. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Knowing the shadow. Nah, shadow itu apa sih? Nanti akan ada banyak bahasan tentang shadow. Nah, ada yang nanya nih, Kak, kalau di MBTI, HSP ini masuk ke INFP nggak, Kak? Nggak selalu. HSP itu nggak selalu, ini mungkin nggak dengar dari awal ya, HSP itu nggak selalu HSP itu nggak selalu introvert, dia sering banget extrovert, yang jelas N-nya pasti ya, intuitif, feeling-nya juga, cuman belum tentu INFP. ENFP banyak ya. Oke, kita lanjut ya, shadow. Nah, personality yang lebih shadow itu, personality yang lebih gelap di alam bawah sadar, yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang HSP agar bisa diterima. Jadi setiap orang HSP itu punya shadow-nya masing-masing. Namun seringkali darker side ini mengambil kontrol diri di saat-saat tertentu gitu. Jadi saking kita nggak mau ngerasain itu gitu ya, nggak mau kelihatan marah, nggak mau kelihatan ini nanti jahat, nggak mau nolakin orang nanti jahat kayak gitu. Tapi ternyata nggak mau kita ini jadi malah membiarkan si shadow ini take over diri kita di beberapa di beberapa kesempatan kayak gitu. Nah, shadow ini kadang-kadang kita ngerasa, kadang-kadang kita putih tapi kita punya sisi gelap. HSP itu ngerasa aku ini hero, superhero, tapi kadang-kadang aku ini tokoh jahat kayak gitu. Shadow tuh bagian dari itu gitu. Ketahuilah teman-teman terimalah kalau setiap manusia memang punya dua sisi itu gitu ya. Setiap manusia memang dianugerahi Allah fitrah kepada kebaikan dan juga nafsu gitu. Jadi malah kita nggak nerima kalau kita punya nafsu atau kalau kita punya shadow atau kalau kita punya sisi buruk dan kita menekannya terus-menerus agar terlihat baik dan sempurna, itu malah menjadikan kita terlalu fokus sama menutupi keburukan dibanding nge-enhance kebaikan yang kita bisa kayak gitu. Insya Allah nanti materinya di-share, cuman emang nanti banyak banget tulisannya sedikit tapi aku ngomongnya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyatet juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti slide-nya banyak tapi banyaknya gambar teman-teman. Jadi nanti aku akan share slide-nya, tapi kalau untuk detailnya aku nggak bisa ngulang ya kayak gitu. Nah, shadow ini tuh kadang-kadang kita menekan charm asli kita. Jadi sebenarnya HSP tuh punya charm asli, tapi dia takut kayaknya kalau gue nunjukin diri jadi apa adanya orang nggak bakalan terima gue deh. Jadi ditekan hal itu. Terus yang kedua, HSP tuh sering playing roles di antara orang-orang yang kita sayang agar diterima. Playing roles tuh kita jadi orang yang berbeda tergantung di lingkungan mana biar lingkungan itu bisa terima kita. Seringnya HSP kayak gitu. Terus yang ketiga, nyembunyiin bagian diri yang HSP rasa lemah dan nggak bisa diterima di balik topeng persona masing-masing dari HSP sendiri. Kayak gitu. Jadi, ya pelan-pelan ini memang benar-benar journey into yourself, teman-teman ya. Nanti akan dibahas benar-benar perjalanan ngelihat ke dalam diri. Jadi, take a breath buat teman-teman yang belum duduk nyaman, karena bahasannya akan benar-benar kita masuk ke dalam diri kita ya setelah ini. Nggak apa-apa, kenapa sedih? Ini tuh bukan suatu kelainan ya. HSP itu emang suatu trait yang Allah udah anugerahkan bagi makhluknya gitu. Dan kita tinggal belajar, kita udah dikasih anugerah, kita tinggal belajar gimana caranya mengolah itu. Kayak gitu. Kita udah dikasih masa lalu ataupun kejadian-kejadian, gimana caranya kita mengubah atau kita ngolah itu menjadi sesuatu yang positif. Oke? Iya, emang berat, bahasannya berat, mungkin akan
takes energy, teman-teman siapin minum di dekat teman-teman. Aku terlalu cepat nggak ya ngomongnya ya? Ya kalau mau nangis, nangis aja terus. Nih, salah satu ini ya, salah satu, sebentar ya teman-teman. Udah. Nah, salah satu, nggak bisa fokus. Bentar teman-teman. Jadi, tadi aku mau ngomong apa ya? Ya, begitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini, maaf, ini bisa dihapusnya gimana ya? Di teman-teman ada noda kuning gitu nggak di layarnya? Cepet banget ya, oke. Pace aku kecepatan, oke. Aku mau pelan. Ini kenapa ada coret-coretan? Gimana ngapusinnya? Nadia, tahu Nadia? Ada, tuh ada semua. Teman-teman minta tolong jangan ini ya, kalau yang pakai mouse buka zoom-nya di laptop, jangan ngarahin klik ke layar, soalnya nanti jadi kecoret-coret Oh gitu. gitu, oke. Coba teman-teman, tuh ada yang turn off annotation aja katanya. Oke, teman, maaf ya tadi aku ternyata terlalu cepat bahasnya, soalnya ini banyak banget sejujurnya, jadi aku juga sedikit menjaga pace-nya untuk cepat ya. Tapi insya Allah dimulai lagi. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, ini sangat berhubungan dengan warisan masa kecil. Nah, kenapa sih warisan masa kecil ini? Jadi, nggak semua, dan emang jarang banget anak yang lahir dengan unconditional love dari orang tuanya. Mungkin dapat unconditional love waktu masih bayi karena belum bisa apa-apa. Tapi ketika udah mulai tumbuh, mulailah tumbuh ekspektasi-ekspektasi dari orang tua, sehingga sering dimarahin kalau nakal, misalnya. Kalau nakal nggak disayangin, misalnya. Kalau nggak juara, nanti diejek terus, misalnya kayak gitu. Dipujinya ketika lagi senang aja. Kalau lagi sedih, nggak boleh nangis, gitu ya. Banyak banget jangan, gitu. Jadi kayak, jangan ini, kamu jangan itu, kamu jangan gini deh, jangan gitu deh, gitu. Hal-hal itu membuat si anak merasa, oh kalau kayak gini nggak diterima ya, gitu. Oh kayak gini nggak diterima ya, atau enggak, jadi nutup mati-matian si sisi itu. Nggak boleh nangis, tuh ada yang sering dibilang nggak boleh nangis ya, kayak gitu. Nah, sehingga dari kecil si HSP ini udah mendisconnect diri dari sosok yang sebenarnya. Dia tuh sebenarnya kayak gimana sih, gitu. Karena rejection atau penolakan entah dari orang tua, entah dari teman atau yang lain-lain. Misalnya ada yang misalnya SD, kamu jelek banget sih, misalnya sering diejekin hitam dari SD, sehingga ketika gede dia mati-matian pakai pemutih, nggak menerima kulit asli sebenarnya, kayak gitu lah. Jadi hal-hal itu bikin jadi hal itu bikin si anak itu main role play tergantung dia bakal diterima atau enggak. Masa SMA bisa, ini belum tentu, enggak harus anak-anak ya, itu bisa semua, kuliah juga bisa. Apalagi kalau misalnya itu hal yang terus-menerus, nggak cuma sekali ya. Kalau sekali itu bisa sekali tapi ekstrim, atau suatu kejadian yang terus-menerus bahkan sampai awal dewasa, kayak gitu. Tolong dihapus yang nyoret garis kuning. Kayak gitu. Iya, jadi ini nggak cuma masa kecil, SMP bisa, SMA bisa gitu ya. Bahkan orang yang udah jadi orang tua pun bisa gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada childhood roles. Jadi ketika kita kecil, sudah ada beberapa roles yang dimainin sama anak kecil. Meskipun, please note teman-teman sebelumnya, kalau ini memang sikap natural anak. Tapi ketika orang tuanya terlalu menekan sehingga si anak ini merasa harus menjadi seperti itu baru bisa kebawa sampai dewasa gitu ya. Oh iya, HSP itu highly sensitive person. Oke. Pertama, good or nice girl kid. Gitu. Itu anak yang selalu pengen jadi orang yang baik. Ini nggak cuma anak kecil ya, mungkin gambarnya anak kecil, tapi bisa dewasa juga bisa gitu ya. Cuman karena ini tuh early, jadi aku tulisnya di sini anak-anak gitu ya. Nanti pas dewasa ada lagi role-nya, beda lagi. Ini pas dulu gitu ya.
selalu pengen jadi orang baik, teman yang baik, tapi keburukan tuh ditekan terus-menerus gitu. Dan dalam hati tuh mencari approval kalau emang kita tuh orang yang baik. Kayak gitu. Nah, mereka sebenarnya nyari penerimaan juga. Karena punya ketakutan mereka tuh nggak cukup baik sebenarnya. Jadi selalu berusaha jadi orang yang baik, kelihatan baik. Padahal di dalamnya, aduh gue banyak kekurangan, ditekan si kekurangan itu. Kalau misalnya mau sedih, nggak boleh sedih. Kalau misalnya marah, nggak boleh marah. Kalau misalnya mau cemburu, nggak boleh cemburu. Harus baik. Kayak gitu ya. Nah, itu alam bawah sadarnya si shadow kayak gitu. Terus yang kedua, the little achiever. Ini anak-anak atau orang-orang yang work hard baik di rumah ataupun di sekolah. Dia biasanya nyari pujian entah di teman-temannya atau di orang tuanya kayak gitu. Cari pujian biar apa? Biar ngerasa worthy atau ngerasa loved. Seolah-olah kalau misalnya udah achieve sesuatu tuh baru akan dicintai. Nah, itu biasanya anak-anak kecil yang orang tuanya, kamu harus juara nak ya, kamu harus juara, nggak boleh, aduh bodoh banget masa juara 10 kayak gitu. Harus 5 besar. Nah, yang kayak gitu ya. Nah, ini tuh shadow-nya jadi sebenarnya itu hasil dari ketakutan karena dia takut nggak diterima kalau misalnya dia nggak achieve sesuatu hal, seolah-olah orang yang nggak achieve suatu hal itu nggak berharga kayak gitulah. Nah terus nih ini Rasul jadi penasaran sama Rasul yang nanti dibahas ya. Terus yang ketiga the little angel, dari kecil itu diajari untuk selalu berbagi, selalu memberi ke siapapun, sehingga sampai mengorbankan kebutuhan diri mereka. Saya waktu kecil dia punya suatu kue satu nih, suruh orang tuanya kasih, jadi angel kayak gitu ya. Jadi angel kalau misalnya pusing, take time ya, gitu. Jadi dia selalu jadi angel. Jadi dia tuh tumbuh menjadi main role yang selalu nyelamatin orang, little angel ini. Jadi dia tuh selalu rescue dan nolongin orang sampai capek sendiri gitu. Padahal di alam bawah sadar si little angel ini yang butuh diselamatkan tuh adalah dirinya sendiri. Jadi dia tuh nyelamatin dirinya dengan nyelamatin orang lain. Padahal nanti kita bahas juga. Oke. Teman-teman mohon maaf banyak banget yang chat secara private ya. Kalau misalnya mau ditanya nanti pas lagi sesi ya, karena ini aku mau fokus dulu buat present. Terus childhood rules, ada juga namanya the little independent gitu. Little independent itu orang yang mandiri, berlaku dewasa di luar, tapi di dalam takut disakiti. Makanya si little independent ini nggak mau ngebuka diri. Pokoknya gue apa-apa sendiri dah, kemana-mana sendiri. Tapi dia tuh sebenarnya takut banget disakiti, jadi dia mending gue nggak usah buka diri sama siapapun kayak gitu. Nah, independen ini bahayanya ketika nanti dia udah gede, dia bisa jadi penghalang dari orang-orang yang mencintai dia, penghalang cinta buat masuk dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya ada the clown atau joker. Nah, ini nih orang-orang yang menutupi kesedihan dengan menghibur orang lain dan selalu kelihatan positif setiap waktu gitu. Nah, ini tuh nutupin diri ini dimulai ketika anak berpikir kalau perasaan sebenarnya mereka itu nggak diterima sama keluarga atau society. Jadi kalau misalnya dia nangis malah dimarahin gitu. Jadi kalau dia nangis tuh cinta orang-orang buat dia hilang. Jadi dia selalu berusaha tertawa sehingga dia disukai gitu. Jadi nggak bisa nerima kalau dia sedih. Seolah-olah kalau sedih itu cinta orang lain hilang. Orang nggak mau nerima bagian sedih dia. Makanya dia selalu tertawa dan hibur orang. Padahal deep inside ada banyak kesedihan yang dia nggak ekspresikan. Terus yang terakhir ada namanya the little rebellious gitu. Rebellious ini sangat terluka. Biasanya orang yang sangat terluka dan sangat takut, tapi nutupinnya tuh dia bikin drama atau dia nunjukin behavior yang terus nggak diterima sama orang-orang. Kayak gitu ya. Ini tuh childhood roles ini kita bisa memainkan beberapa, nggak cuma satu ya. Kenapa nggak kombinasi ketiganya ya? Itu bisa kadang-kadang jadi joker, kadang-kadang jadi rebel. Ada sifat-sifat itu dalam diri dan nggak harus satu kayak gitu. Tapi sebenarnya Little Rebellious ini nolakin cinta yang datang gitu ya, dengan kalau misalnya di-carein dia kayak ya udah aku berlaku kayak gitu aja gitu. Padahal sebenarnya di dalam itu butuh cinta gitu. Dia tuh deep down sebenarnya mereka butuh cinta gitu. Lanjut ya. Nah, ini Oke. Tadi childhood roles. Nah, childhood roles ini berpengaruh ke
yang kita pakai sekarang. Jadi sekarang HSP ini sering banget pakai topeng-topeng teman-teman. Ini enggak dalam konteks yang buruk ya, karena ini tuh bukan sesuatu yang kita sengaja untuk jadi jahat. Ini secara natural dengan luka-luka yang dulu HSP terima, mereka memiliki topeng-topeng atau masker-masker yang masker-masker yang selama ini dipakai. Coba lihat gambarnya ya. Nah, ini bermain peran di masa dewasanya. Coba lihat gambarnya tuh ada anak macam-macam ya pakai topengnya. Coba lihat ibunya. Siapa ibu yang di real life dewasanya HSP? Siapa ibu yang pakai ini? Ibu yang pakai itu adalah anak-anak yang waktu itu di-reject, anak-anak yang waktu itu disiksa, anak-anak yang waktu itu dibohongi, anak-anak yang waktu itu dijauhi, anak-anak yang waktu itu tidak diterima. Jadi yang memakaikan topeng itu ke kita adalah si anak-anak itu yang masih sangat tersakiti tapi nggak selesai. Kayak gitu ya. Lanjut. Oke, role pertama adalah people pleaser. Role HSP mostly adalah people pleaser. People pleaser itu memenuhi kebutuhan banyak orang dan menjadi constant giver. Constant giver itu apa sih? Orang yang ngasih terus-terus, ngasih. Tapi kebutuhan dirinya dikesampingkan. Iya betul, tadi aku ngomongin anak itu inner child. Jadi what means by inner child itu yang tadi aku bahas sebelumnya ya. Sekarang kita bahas jadi dewasa gitu. Memenuhi kebutuhan banyak orang, jadi constant giver, tapi kebutuhan sendiri dikesampingkan. Biasanya tuh kata-kata people pleaser tuh, sini gue aja yang ngerjain. Kayak gitu biasanya ya. Nggak apa-apa kok, aku malah seneng ngebantu. Nah itu people pleaser tuh, pengen nyenangin banyak orang gitu. Sampai mereka nothing left to give, mereka nggak punya buat dikasih energi, udah nggak punya, udah kecapean, waktu udah nggak punya karena udah penuh banget jadwalnya, biasanya kayak gitu people pleaser. Nah, tapi people pleaser ini biasanya akan berakhir sama orang-orang yang takers atau sama orang-orang yang dimanfaatin. Oh tentu harus ada batasan. Allah nggak suka orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, ya enggak. Jangan sampai people pleaser kita tuh sampai kita menzalimi diri sendiri. Itu udah batasan yang Allah bikin gitu ya. Di Al-Quran ada banyak banget. Allah nggak suka orang yang menzalimi dirinya sendiri berkali-kali gitu ya. Nah, jadi orang people pleaser ini biasanya dimanfaatin sama orang egois atau narsistik atau orang-orang yang greedy atau orang-orang yang greedy itu apa? Rakus kayak gitu ya. Nah, sebenarnya di balik ini yang di dalam kotak itu shadow-nya ya teman-teman. People pleaser itu sebetulnya ingin merasa dibutuhkan. Deep down dia ngasih ke orang, dia tuh pengen ngerasa dibutuhkan gitu. Mungkin dulu dia diacuhkan, mungkin dulu segala macam ya, sehingga dia punya merasa dibutuhkan. Pesannya buat people pleaser, take care of your need first. Kebutuhan sendiri didahulukan. Terus kalau mau nolong orang bukan karena ngerasa kewajiban atau harus, tapi emang karena ingin. Gua ingin nolong. Itu beda kan kalau misalnya kewajiban tuh kayak gua harus nolongin kayak gitu ya, kayak ada gimana gitu ya di dalam, kayak ada impulsif, getaran impulsif untuk nolong orang. Tapi kalau misalnya ingin tuh emang secara sadar emang pengen bantu. Itu dua hal yang berbeda. Semoga bisa dirasakan di dalam. Terus lanjut, yang kedua itu adalah martyr. Martyr itu sibuk nyelamatin orang lain dan ngorbanin dirinya sendiri, tapi dalam prosesnya, tapi dia pengen banget orang tahu. Dia pengen banget orang tahu dia udah nyelamatin ABC, dia udah ikut proyek ABC gitu. Jadi selalu ngasih tahu usaha dia gitu dalam nyelamatin orang, dalam ngorbanin dirinya. Sebenarnya deep down martyr ini butuh dapat respect sama value dari orang lain, sama dihargai. Dia tuh butuh dihargai dan dapat respect dari orang. Mungkin dulu dia dijatuhkan, dia direndahkan sehingga nggak dapat respect. Jadi waktu gede dia nolongin banyak orang, tapi pengen semua orang tahu kalau misalnya dia nolongin banyak orang, dengan harapan dia dapat respect kayak gitu. Terus sering kayak, kalau nggak ada aku gimana? Kalau nggak sama aku nih bakal kacau sih. Nah itu tuh orang-orang martir ya. Lagi ini sama roles-nya kayak anak kecil, belum tentu itu satu di dalam diri. Bisa jadi di dalam diri itu banyak dan ganti-ganti tergantung situasi. Nah kayak gitu ya. Dia tuh absorbing
insecure-nya tuh biasanya lebih besar dari people pleaser sehingga butuh sampai diafirmasi sama orang lain. Oh my God, waktunya udah habis dari Laura. Ya Allah, ini masih banyak banget. Oke, maksimal 20-40, baik. Ya Allah, guys, ini masih banyak banget, guys. Gimana dong? Nah, terus Nggak apa-apa, diselesain dulu aja. Tapi ini banyak banget loh, sisanya masih belum ke self-love, belum ke Nggak apa ya, gimana teman-teman, kita... kalau nanti agak molor, mungkin kalau ada agak agenda, Iya, kalau ada agenda langsung ini aja ya. Aduh, maaf banget. Oke, tadi kenapa pace aku cepat tuh karena itu sebenarnya. Oke, aku cepetin nggak apa-apa ya. Sans banget nggak apa-apa. Oke. Terus yang ketiga, lanjut, Kak. Victim itu dia ngerasa nggak memiliki power dan apa yang terjadi itu di luar kontrol si victim ini. Dia tuh mencari banyak simpati secara langsung ataupun tidak. Ini tuh aku tuh korban dari ini tuh salahnya dia, bukan salahnya aku. Dulu tuh aku diginiin makanya sekarang aku gini gitu. Seolah-olah nggak punya kontrol, nggak punya power, bahkan power over themselves kayak gitu. Jadi nggak punya power di atas diri sendiri. Oke. Nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja, ntar bisa sampai jam 10, Beb. Oke ya, kayak gini. Jadi ini yang ketiga, victim. Sebenarnya deep down victim itu cuma butuh perhatian. Oke, dia ngasih tahu kalau dia korban dari ini salah orang itu. Sebenarnya dia pengen diperhatiin. Kan kalau misalnya ada orang yang jadi korban, otomatis kita langsung kayak, kenapa? Nah, dia tuh butuh perhatian karena dia tidak mendapatkan itu di suatu masa dalam hidupnya. Kayak gitu ya. Lanjut. Keempat, the high achiever. High achiever ini workaholic, perfeksionis, sangat fokus untuk sampai tujuan biar dapat rasa aman di level tertentu. Gitu. Jadi dia tuh deep down dia itu merasa tidak berharga. Ini sama kayak little achiever ya. Sebenarnya ini yang gedenya kayak gitu. Tapi dia tuh ngerasa dia tuh nggak aman gitu kalau dia nggak achieve sesuatu. Ini level gedenya kayak gitu. Terus ya, pokoknya dia juga ngerasa unworthy ya, balik lagi, lanjut, bully atau predator. Nah, ini tuh menggunakan kontrol atau power untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sense kurangnya kekuatan dalam diri orang lain itu dia sense-nya kuat, oh ini orang lemah nih. Nah, dia nggunain itu untuk kepentingan dirinya. Karena dia merasa powerless, jadi dia nyari orang-orang tanda kutip sasaran empuk yang biasanya adalah people pleaser buat nunjukin kalau dia tuh powerful gitu. Padahal dulu dia tuh pernah sangat powerless gitu. Dulu aku pernah juga dibully sama temen ada. Emang dulu dia dibully sama tantenya habis-habisan. Jadi dia ngerasa dia nggak punya kontrol sama sekali. Sehingga ketika dia melihat aku, wow, dia menunjukkan powernya itu yang sama ini ketahan-tahan, akhirnya ngelihat orang lemah, akhirnya nunjukin powernya. Kayak gitu ya. Ini bully predator. Nah, bully ini sebenarnya HSP jarang banget ada yang jadi bully. HSP jarang ada yang jadi bully, kecuali ketika dia tuh merasa tertekan dan udah terancam, dia bisa ngebully orang. HSP kayak gitu. Tapi HSP tuh biasanya naturally nggak jadi bully kayak gitu. Terus, nah ini nih, banyak nih yang kayak gini, the hard guy or girl. Orang yang punya persona yang dingin dan kuat dari luar yang dengan jelas ngelarang siapapun untuk masuk. Jadi orangnya kayak cool banget, orang yang cool banget yang kayak nggak punya ekspresi yang kayak hard gitu. Sebenarnya dia tuh nggak ngeliatin orang masuk ke dalam karena dia tuh pernah menanggung malu atau dia pernah menanggung sedih yang sangat besar. Gitu ya. Ini banyak banget kita temuin ya teman-teman ya. Lanjut. Yang ketujuh, the minx or seducer. Nah ini tuh in a negative way ya. Seducer itu orang yang suka penggoda nih biasanya orang-orang yang suka menjual dirinya kayak gitu ya. Mereka merasa powerless. Jadi orang-orang seperti itu mencari rumah di orang-orang yang lebih kuat dibanding mereka. Makanya ada orang-orang anak-anak yang kok bisa sih anak-anak sebenarnya jadi PSK misalnya nauzubillah, padahal hartanya tuh banyak gitu. Dia nggak butuh uang, tapi dia tuh merasa powerless, jadi dia nyari rumah di orang-orang yang lebih kuat dibanding dirinya. Makanya biasanya nyarinya orang yang lebih tua gitu ya, om-om dan lain-lain seperti itu. Menggunakan charm-nya untuk dapat power yang diinginkan. Sebenarnya dia merasa powerless dan unlovable, makanya dia nyari love dengan cara yang tidak sehat seperti itu. Terakhir ada Mr. atau Mrs. Super Positive. Ayo siapa yang segini? Selalu ngomong hal positif, meskipun lagi kenapa-napa. Gak ngebiarin orang lain nunjukin kalau hidup itu gak sempurna. Gak biarin orang lain ngeliat kalau diri dia gak sempurna. Gak membiarkan ada sedikit pun celah gitu ya, untuk ngeliat ketidaksempurnaan. Makanya dia super positif. Nah ini tuh aslinya di bawah dia tuh punya self-rejection,
dan dia nggak bisa mencintai diri dia sendiri. Makanya dia selalu nunjukin saya positif terus positif biar orang tuh nggak ngelihat kurangnya gue gitu, karena kayak gitulah. Lanjut ya. Nah, ada 6 basic human need teman-teman, nanti kita ada hubungannya dengan nanti. Ini ada kejelasan, variety itu macam-macam gitu ya, maksudnya nggak sesuatu yang berganti-ganti. Significance, ternyata orang tuh punya human need tuh punya basicnya tuh pengen signifikan, pengen terlihat lebih dibanding yang lain kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, kok aku tuh pengen juara. Kan kadang-kadang orang HSP tuh sering banget mandang negatif ya, misalnya nolak permintaan aja dibilang jahat, cemburu aja dibilang jahat, marah aja dibilang jahat gitu. Nah, ngerasa pengen dilihat aja dibilang jahat gitu. Padahal itu sebenarnya emang basic human need. Selain juga cinta. Nah, kalau udah 4 atas ini keisi, biasanya kebutuhannya tuh lebih dari itu. Dia butuh untuk tumbuh dan dia butuh untuk memberi kontribusi. Nah, ini tuh gimana caranya sih kita tuh bisa menerima wholeness. Kan tadi kita cuma menerima sisi positif HSP dong. Padahal banyak nih sisi negatif gitu kan. Gimana sih caranya kita menuju wholeness, atau tahu nggak whole itu a whole new world secara menyeluruh. Gimana kita bisa menerima diri secara menyeluruh ya. Pertama, nah ini teman-teman, lumayan sih. Coba ambil nafas dulu. Ini lumayan agak berat ya di sini. Karena teman-teman harus melihat ke dalam dirinya dan menerima ya. Pertama, keberanian untuk melihat ke dalam diri. Mengenali satu persatu emosi yang ada sebagai diri yang sudah dewasa dan realistis gitu. Jadi di dalam diri karena ada rasa terbengkalai dan rejection atau loneliness. Jadi dia tuh isolated gitu, rasa-rasa itu di dalam diri. Jadi karena kita nggak mau lihat si HSP ini nggak mau lihat segala emosi negatif yang udah ditanam bertahun-tahun di dalam diri dia selalu seek di luar, dia selalu nyari keluar, nyari energi positif di luar kayak gitu. Nah, buat nolak emptiness yang ada di dalam. Tapi meskipun kita dapat, meskipun si HSP ini dapat semua yang dia inginkan, cinta seujung dunia gitu ya istilahnya, the love of her life gitu, misalnya udah dapat pasangan dan lain-lain yang dia inginkan, uang, achievement gitu. Tapi yang di dalam tuh selalu ngingetin, enggak, kamu belum gitu. Jadi dia tuh nyari sesuatu di luar, padahal harus diperbaiki itu di dalam. Makanya stage pertama ini penting. Coba lihat ke dalam, kenali emosi-emosi itu. Kan biasanya dia tuh muncul saat trigger tertentu ya. Kayak gini terus, oh ya ini aku jadi ketakutan, jadi panik, jadi gimana, jadi kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Jadi kayak si emosinya tuh take over gitu, kontrol diri. Nah itu tuh kenalin gitu. Bawa diri kita yang udah jadi diri kita yang dewasa nih, yang rasional gitu ya, ke survei gitu ke dalam. Oh, ada emosi apa aja sih gitu. Yang penting mau lihat ke dalam, sadari itu lahirnya dari mana. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa, dan aku pun waktu itu ketika aku harus ngeliat ke dalam diri berkali-kali ikut training nggak bisa. Dan aku ternyata butuh bantuan dari psikolog, karena aku tidak bisa melakukannya sendirian. Karena hal itu sudah tertanam belasan tahun lamanya, atau sekian tahun lamanya, jadi butuh terapis. Emang ketika itu aku menjalani terapi bersama psikolog selama 3 bulan. Gitu. Dan emang di terapi pertama aku baru menyadari ternyata yang selama ini men-trigger aku untuk takut, untuk panik yang kayak gitu, itu ternyata bukan diri aku, dan aku melihat itu di alam bawah sadar aku ketika di terapi. Jadi teman-teman di sini yang merasa lukanya sangat dalam sehingga tidak bisa misahin diri dia sama si emosi, sama si shadow itu, nggak bisa misahin, nggak apa-apa pergi ke psikolog, nggak apa-apa pergi nyari bantuan profesional. Kayak gitu. Lanjut. Bentar. Yang kedua, understanding and healing gitu. Nah, jadi teman-teman sering banget si anak yang belum selesai itu ngetok-ngetok diri kita lewat trigger dari berbagai situasi yang ada di luar diri gitu. Dan kita tuh seringkali nge-shut, gue nggak mau dengar kalau gue takut gitu. Gue nggak mau inget-inget kejadian itu misalnya. Jadi kalau misalnya itu
muncul kayak nggak mau gitu, kayak bener-bener nge-shake kepala kuat-kuat biar itu pikirannya hilang kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar ketika kita udah nyadar itu tuh bukan diri kita, kita gini, kalau misalnya kita ngelihat anak kecil, misalnya kita jadi guru nih, terus kita lihat anak kecil, ketakutan, apa yang kita lakuin? Coba teman-teman balas di chat, coba. Sekarang udah mulai diem nih di chat. Kalau misalnya punya anaknya ketakutan, apa yang dilakuin ke anak itu? Boleh minta jawabannya teman-teman di grup chat. Ditanya, dipeluk, ngepuk-puk gitu ya, ngepeluk. Itu, iya, anak di dalam diri kita tuh butuh diituin. Tapi seringnya kita apain? Seringnya, udah diem gitu. Padahal si anak itu ada di dalam diri ya. Sama kayak anak-anak murid kita, sama kayak anak-anak kita nanti gitu ya. Di dalam tuh butuh buat diselesain. Tapi kita sering kayak, udah diem nggak mau lihat. Gitu. Makanya apakah dia akan malah menjadi-jadi ya kalau misalnya nggak digituin gitu kan ya. Kita malah cenderung nyuekin. Nah, love them, give them hug kayak gitu. Terus tanya, kamu tuh butuhnya apa? Sebenarnya rasa tuh mudah. Rasa tuh namanya rasa karena dia hadir untuk dirasakan. Sebenarnya kayak gitu aja teman-teman. Tapi nggak aja sih, butuh proses ya. Sadari kalau kita itu bukan emosi kita dan kita bukan masa lalu kita. Si anak itu sering, nah ini, perlakuan dengan saya seperti orang tua dan jangan mau diajak main. Diajak main itu apa sih? Si anak itu sering terlalu drama. Karena dulu dia nggak dapat hak dia gitu. Jadi dia sering terlalu drama, terlalu takut, terlalu marah, terlalu apa gitu. Nah itu biasanya dia ngajak main tuh, role play. Nah biar dia tuh puas. Tapi kepuasan dia tuh nggak diselesaikan kalau kita nggak meluk dia itu, nggak pelan-pelan nge-approach dia, kita malah diemin dia itu malah nggak selesai. Nah, tapi ketika dia kayak gitu, jangan diikutin permainannya kayak gitu. Jadi kita yang dewasa, oke. Kalau misalnya gini nih, kalau aku gampangnya gini, kepala aku tuh ribut banget kayak kamu harus kayak gini. Jadi aku bawa diri aku yang dewasa, oke. Kamu mau ngapain ini? Oke, kerjain ini. Habis itu ngapain? Ini. Atau kalau buat perempuan ya, hari ini mau pakai baju apa? Wah, panik dah, semua dicobain, lepas coba. Enggak. Habis ini. Enggak, yang ini kayak gitu ya. Nah, itu tuh kita bawa diri kita yang udah dewasa. Oke, kamu maunya pakai baju apa? Oh, ini cantik. Oh, tapi takut dilihat orang begini. Enggak apa-apa kok, ini bagus. Oke, mau yang ini. Jadi kita tuh kita jadi guide untuk si anak itu sendiri. Sampai anak itu nanti sembuh gitu. Itu sangat efektif kalau misalnya teman-teman lagi panik, langsung tarik nafas, sadari kalau itu bukan teman-teman, terus pelan-pelan, oke, habis ini kamu mau ngapain? Jadi kayak orang tuanya, kayak gitu ya. Lanjut, yang ketiga, kalau udah bisa seperti itu, kita bisa mereplace perasaan takut itu menjadi cinta. Kalau udah tahu ini traumanya dari mana, baru bisa misahin mana yang diri, mana yang bukan. Nah, kita baru mulai bisa ke self-acceptance, love, confession gitu. Jadi gini, otak kita mungkin bisa tahu ini bagus, ini buruk, ini benar, ini enggak. Tapi sebenarnya hati kita tuh cuman tahu kita tuh nerima ketakutan, kita tuh nerima cinta atau enggak gitu teman-teman. Jadi ketika kita udah tahu ini tuh bukan diri kita mulai bertindak nggak berdasarkan takut, tapi berdasarkan rasa cinta ke si anak itu. Kan sama ini kita takut ya dari anak itu ya, dia mah trauma belum selesai gitu, kita tuh takut banget gitu, pengen kabur gitu, udah diem aja gitu. Nah abis kita udah tahu si anak ini, dia udah bisa lembut sama kita gitu ya, kita juga lembut ke dia kayak ngurusin anak sendiri teman-teman kayak gitu. Nah sejak saat itu kita mulai bisa ngikutin flow kehidupan. Oh ini abis ini gini ya, nggak try to control everything kayak sekarang gitu. Kalau misalnya kita udah bisa replacing fear sama love. Terakhir, living from your heart. Iya, kita punya anak, guys. Betul sekali, guys. Ini anak di dalam sini, sebelum punya anak, nih kita udah punya tanggung jawab ya di dalam diri untuk diselesaikan. Kayak gitu. Nah, terus living from your heart, percaya kalau kita udah bisa ya tadi, jadi kita bisa dengar nih kata diri kita sendiri yang rasional sebagai orang dewasa. Gitu. Dulu, misalnya contohnya, orang yang punya luka nggak gampang percaya sama orang, atau nggak orang yang orang tuanya pernah bercerai atau pernah disakiti sama mantan misalnya, nggak percaya sama orang misalnya, jadi nggak mau nikah soalnya dia pikir nikah itu
suatu hal yang menyakitkan. Padahal dalam hati dia ngelihat tuh banyak orang bahagia tuh waktu nikah. Itu kan rasionalnya jalan ya, tapi kok dia kayak takut. Enggak, itu tuh enggak kayak gitu misalnya. Itu kan berarti yang bisikin, enggak, nikah tuh buruk, nikah tuh menakutkan, itu kan sebenarnya yang belum selesai ya. Tapi sebenarnya kita sebagai orang dewasa tuh tahu secara rasional kalau misalnya nikah tuh menyenangkan kok, kayak gitu. Nah, itu tuh kita baru bisa jalan sebagai rasional orang dewasa kita ketika kita bisa memisahkan diri kita sama emosi-emosi itu, teman-teman. That's why this is so important. Soalnya berapa banyak keputusan hidup penting, gak cuma nikah doang, yang itu tuh kita ambil berdasarkan ketakutan yang belum selesai. Gitu ya. Ya Allah, maaf ya. Ya ini makanya pelan-pelan. Banyak banget yang kita nggak pakai rasional orang dewasa. Padahal kita nih sebenarnya kita tahu kita udah dewasa. Kayak gitu. Nah, that's why inner child is so important to solve, teman-teman. Lanjut. Dan biasanya kalau misalnya bisa living from your heart tuh biasanya karena udah nggak peduli apa kata orang. Sekarang masih sering mikirin apa kata orang, jadi ya udah semua ketika mau ambil ini, ntar ada anak yang waktu itu pernah ditolak bilang nanti nggak diterima, jadi kita ragu gitu. Kalau misalnya udah done sama anak-anak itu, kita tahu resikonya oke, kalau nggak diterima nggak apa-apa, kalau diterima ya udah gitu-gitu. Jadi kita bisa menjalani diri sebagai diri sendiri, gitu ya. Lanjut. Nah, dah ya, nafas dulu. Sekarang banyak banget tadi yang lahir karena kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Ya nggak, karena pernah ditolak, sehingga nggak mau jadi diri sendiri. Karena pernah direndahkan, pernah diacuhkan, pernah mungkin diselingkuhi, kayak gitu. Nah, makanya gimana sih caranya biar self-love yang pernah dibully, diejek berkali-kali, bertahun-tahun, gimana sih biar bisa self-love, teman-teman? Aku sekali lagi menekankan kalau misalnya nggak bisa sendiri, nggak apa-apa pergi ke psikolog dan minta bantuan. Karena takut sama psikolog, ya emang psikolog karena emang psikolog manusia gitu. Tapi coba gitu ya, kalau misalnya nggak cocok cari lagi gitu. Kenapa? Sebagai ikhtiar kita dan juga karena masa depan kita tuh panjang untuk dihabisin buat dengerin ketakutan-ketakutan itu, teman-teman. Kita bisa kok jadi diri kita yang udah dewasa sekarang, ini tuh nggak selamanya tuh bisa gitu. Jadi kita nggak apa-apa gitu buat nyari bantuan psikolog. Dan jujur, pergi ke psikolog adalah salah satu dari keputusan terbaik yang pernah aku ambil seumur hidup aku. Oke? Jadi jangan takut gitu. Lanjut. Love yourself without that. Kalau misalnya teman-teman selama ini ngeliat postingan di Instagram, self-love itu beli makanan yang dipengenin, mandi pakai air anget, gitu-gitu. Itu cuma satu step dari 12 step. Kalau misalnya step pertama nggak dijalanin, kalau misalnya kita udah treat diri kita baik, tapi step satunya nggak dijalanin, tetap percuma, oke? Jadi ini ikutin step by step. Pertama, nah ini penting banget. Stop compare yourself to others. Segala hal itu, teman-teman, nggak dilihat dari luar loh. Segala hal itu dilihat di dalam. Kalau misalnya kita udah treat diri kita lebih baik, tiba-tiba kita lihat orang, dia nge-treat dirinya jauh lebih baik, di tempat yang, maksudnya lebih baik gitu dibanding kita, ntar balik lagi gitu. Self-hate-nya balik lagi gitu. Jadi, pertama itu jangan compare yourself to others gitu. Ya, kalau ngerasa worthless tuh selalu, tapi sadarilah kalau yang beautiful itu dalam diri ini. Dulu aku pernah bilang gini ke ibu aku, waktu aku ngerasa sangat-sangat buruk. Aku bilang, itu teman-teman Kak cantik banget ya, kayak model, kayak Gigi Hadid. Terus kata ibuku gini, Kak, nanti di akhirat, Kakak sama orang-orang yang badannya kayak model-model itu dijejerin di depan Allah. Terus tahu nggak apa yang paling penting buat Allah? Yang paling penting di mata Allah adalah seberapa kita dikasih segitu-gitunya badan, segitu-gitunya wajah, segitu-gitunya penampilan dan rezeki, tapi kita menggunakan untuk sebanyak-banyak manfaat. Makin banyak manfaatnya, makin cantik di mata Allah. Itu kata ibu aku. Makanya saat itu aku langsung kayak semangat untuk bermanfaat. Makanya ketika aku bermanfaat, aku merasa sangat cantik di mata Allah, teman-teman. Mana tahu membantu ya. Gitu. Yang kedua, nah, kalaupun orang yang nggak suka ngebandingin diri sama yang luar,
biasanya punya inner critic. Inner critic tuh dalam diri yang, kamu tuh jelek, ini tuh pipinya cabi banget, ini tuh na gitu ya. Jadi selain kita bandingin keluar, kita sering banget ngejelek-jelekin diri. Nah, ini ada step-stepnya. Laura, ini panjang banget, tapi ya oke, aku cepet ya. Be friend with your inner critic. Pertama, visualisasiin diri kamu yang suka ngekritik itu, visualisasiin. Habis itu kasih nama. Kasih nama yang jelek. Temen yang jahat. Jadi misalnya, misalnya apa ya, Ima yang suka mengejek misalnya kayak gitu. Nah, habis itu kamu hadepin tuh si Ima yang suka ngejek itu, biarin dia keluarin semuanya. Kamu tuh gendut ini, wah semua. Pokoknya biarin si inner kita yang suka ngejek-ngejek diri kita tuh keluarin semua. Habis itu tulis apa yang dia bilang. Oke, misalnya gendut, bantet misalnya. Aku ya, misalnya betisnya kayak Talis Bogor, gak ideal. Oh, segala macam tulisin. Habis itu, atau nggak direkam. Habis itu, baca ulang yang dia bilang. Udah, oke, makasih ya waktunya udah bilang. Terus kita baca. Nah, pas kita baca, kira-kira kita pernah dengar kata-kata itu dari mana sih? Gitu. Misalnya kita pernah dengar itu dari temen. Kenapa ya waktu itu temen aku bilang kayak gitu? Misalnya kita pernah dengar kata-kata bodoh dari guru. Kenapa ya guru aku ngomong kayak gitu? Jadi kita kenali, itu emang bener nggak sih kayak gitu? Kita tuh pakai penggaris apa? Dia tuh pakai penggaris apa sih bilang kita jelek? Guru kita pakai penggaris apa sih bilang kita bodoh? Bilang kita nggak berharga tuh, bilang kita terbuat dari kesalahan tuh pakai penggaris apa? Gitu. Nggak ada penggaris di dunia ini, teman-teman. Penggaris itu cuma takwa, dan itu cuma Allah yang tahu. Gitu. Jadi tulis, jadi kita tahu, oh ini tuh datangnya dari sini ya, kayak gitu. Nah, aware sama kata-kata itu dari mana, kayak gitu. Mungkin kata-kata itu dari behavior orang yang salah, atau dari teman yang jealous, kan berarti nggak bener-bener begitu, kayak gitu. Mungkin itu aku yang dulu, yang belum ngurus kulit, sekarang udah, kan sekarang nggak kayak gitu ya. Habis kayak gitu, cek validitasnya, habis ditulis, cek validitasnya, habis itu, yang kelima, berterima kasih sama inner kritiknya, makasih ya udah nolong gitu, makasih ya kritik-kritik itu jadi bikin aku aware. Terus yang keenam, ganti nama si inner kritik itu, jadi ganti nama si inner kritik itu, tadi aku udah sampainya, jadi habis kita udah tahu, jadi kita tahu itu tuh sebenarnya yang kritik kita tuh belum selesai gitu sama perkataan-perkataan dulu itu, dan emang perkataan dulu tuh bener ya, jadi pakai logika gitu loh. Terus udah selesai sih yang kritik itu kita ganti namanya. Tadi Ima yang suka mengejek, jadi Ima yang sedang Ima yang ngurus diri misalnya. Nah, setiap kali dia udah muncul jadi seorang teman yang dengan nama yang baik kayak gitu. Dan kita jadi oke, datang nih inner critic, lo mau ngapain? Oke, gue pengen pakai baju ini nih, apa kayak gitu. Itu lebih mudah. Oke, step 3, developing self compassion. Fokusin sayang ke diri, jangan ekspektasi terlalu tinggi. Sayangnya HSP itu berekspektasi rendah ke orang lain, tapi berekspektasi sangat tinggi ke dirinya sendiri atau orang yang deket sama dia. Jadi kalau misalnya ke temen nih, dia toleransi banget. Tapi kalau misalnya ke calon suami, dia strict banget kayak ke diri dia sendiri. Kayak gitu. Itu salah satu kekurangan HSP. Salah satu self compassion itu kita jangan set ekspektasi terlalu tinggi ke diri kita. Terima kita tuh manusia. Terima, jangan set goals. Seringnya HSP itu set goals yang nggak mungkin. Gue pengen turun 9 kilo 1 bulan. Waduh, itu kan nggak self-love banget ya. Taruhlah ekspektasi yang pendek-pendek gitu ya. Goals yang kecil-kecil yang sangat mungkin dijalani. Pas udah selesai, kamu udah melakukan yang terbaik. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya gitu, teman-teman. Jadi, jangan terlalu perfeksionis. Karena ketika kita perfeksionis ke diri sendiri, kita akan mencerminkan itu ke orang-orang yang dekat sama kita. Makanya mungkin ada teman-teman yang misalnya ada orang yang belum nikah karena ekspektasinya sempurna, padahal nggak ada manusia sempurna, tapi itu karena dia menuntut diri dia buat jadi sempurna, kayak gitu ya. Jadi self compassion itu orang tuh kalau lihat HSP tuh sadar betapa tidak sayangnya HSP ke diri dia sendiri gitu ya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita punya suami atau anak, kita bakal sayang apa sama mereka. Lakuin itu ke diri kita sendiri. Karena diri kita berhak buat dapet itu. Karena dulu kita nggak dapet itu. Gitu. Jadi nggak ngasih itu ke orang terus-menerus gitu ya. Jadi self-compassion-nya ke diri sendiri.
gitu. Bilang ke diri, oke, aku bisanya sampai sini ya kalau ngerjain sesuatu, and that's okay. Gitu. Aku tuh punya limit loh, gitu ya. Lanjut. Step 4 of self-love, practice forgiveness. Wah, ini banyak banget HSP bilang, aku sudah memaafkan yang lalu-lalu. Tapi sering kebawa mimpi. Tapi nggak mau lihat Instagramnya sama sekali, gitu ya. Ke-trigger kayak gitu. Nah, ini hal yang challenging. Forgiveness ini hal yang challenging karena kita punya kedalaman emosi yang hadir sama orang-orang yang pernah melukai kayak gitu. Banyak tapi kalau misalnya kita gak kadang-kadang orang HSP tuh yaudah aku udah maafin soalnya ngerasa kalau dia tetap marah atau dia punya dendam tuh jahat gitu. Padahal nggak dengan ditolak gitu, nggak pernah ditolak kayak udah gitu. Tapi dengan lihat ke diri sendiri, selesaiin yang di dalam diri gitu. Nanti insya Allah lebih mudah buat memaafkan ketika kita udah nyelesain yang ada di dalam diri. Gitu. Maafin orang yang udah bikin luka dalam banget, emang gimana Kak? Gini, aku pernah ikut suatu pelatihan namanya Pola Pertolongan Allah. Namanya Pola Pertolongan Allah. Di sana dibilang Allah tuh pengen nurunin loh pertolongan dan rahmatnya Allah ke kita, tapi itu terhambat karena kita masih punya ganjelan sama orang lain. Tulis siapa yang pernah nyakitin kamu, wah ditulis ke bawah. Habis itu telepon, bilang maaf karena kamu tetap punya salah sama dia. Bilang makasih karena dia pernah melakukan kebaikan ke kamu sekecil apapun atau ke orang lain. Terus yang terakhir bilang I love you. Akhirnya di situ aku mulai listing down termasuk orang yang bully aku. Tentu tidak mudah. 2 bulan setelahnya baru aku teleponin gitu ya. Aku minta tolong sama Allah luasin hati. Diteleponin satu-satu bilang maaf ya. Aku pernah punya salah. Gitu-gitu kita yang minta maaf gitu. Dan dengan sendirinya itu tuh sama Allah diringankan gitu. Dan maaf itu bahasa Arabnya afwa ya. Afwa itu juga bahasa Arab dari kebebasan teman-teman. Jadi memberi maaf atau kita minta maaf ke orang itu sebenarnya kita nyari kebebasan diri kita. Kalau orangnya aja nggak deket sama kita, gimana caranya? Wah, susah banget. Emang soalnya itu gengsinya tinggi. Buat nelpon ulangnya aja kayak, ya Allah. Tapi itu tuh demi... Pokoknya kalau misalnya udah ngelakuin satu aja, coba deh satu yang jangan yang paling parah, yang dikit aja. Jadi mulainya jangan dari yang paling menyakitkan, tapi dari yang kecil-kecil yang kita rasa kita bisa telepon, nanti kerasa banget bedanya teman-teman. Hatinya tuh beda banget, jadi lapang banget gitu ya. Lanjut, learn how to say no without guilt. Kita tuh yes man ya, HSP tuh yes man, sangat-sangat yes man. Jadi gimana sih biar bisa no gitu. Padahal kita tuh punya limit gitu, dan kita kadang-kadang jadi karena yes man melakukan hal yang kita tuh nggak pengen lakukan. Nah, jangan semua diyain. Awalnya bilang aja, nanti aku kabarin. Habis itu, allow yourself untuk habis itu, oh ya kayaknya aku bisa, dia bilang enggak. Habis itu bilang enggak. Kayak gitu ya. Lanjut. Aku ada cepat. Step 6 nih udah beberapa slide lagi. Pertama, express the real feeling. Kita jarang banget bilang. Kalau kita disakitin orang, kita jarang banget bilang, kok dia jahat ya. Gitu itu kan rasanya kayak jahat ya. Jadi express the real feeling ini bilang aja, aku sedih ya kamu gituin. Padahal makna lainnya adalah, kamu kok jahat banget sih gituin aku gitu. Tapi kita express the real feeling, biar nggak makin nimbun, biar nggak makin nimbun, setiap kita ngerasain sesuatu, kita bilang, aku tersakiti kamu ngomong kayak gitu. Atau aku kok sedih ya, kok gue sedih ya lo gituin. Nah, itu tuh nggak jadi terus jahat. Jadi kita tetap ekspresin diri kita, tapi nggak bilang orang jahat, kayak gitu. Kemukakan apa yang dirasakan dari sudut pandang pribadi. Lanjut, set boundaries. Nah, ini tuh penting. Ini pengen aku bahas. Step 7 ya. Mana? Oke. Step 7 tuh, tahu batasan fisik, emosional, mental, dan spiritual kita. Seberapa sering kita dimanfaatkan dan rasa nggak memiliki kuasa. Dan itu, kalau kita nggak ngasih batasan ke orang, itu tuh kurangnya ketika relationship. Entah ada orang yang datang terus kita merasa kayak gue bisa deh ngubah dia. Habis itu kita jadi ngasih power ke orang-orang tertentu gitu ya. Jadi habis itu kita nggak tahu batasan gitu. Jadi habis itu kita ngasih terus sampai sadar kita ngontrol mereka. Atau yang kedua, kita ngerasa jahat nolakin orang padahal kita nggak mau.
Nah, tapi berakhirnya kita manipulasi dan kita self-drain banget dengan relationship itu gitu. Misalnya ada yang datang, terus ternyata kita tahu nih dia punya kurang, tapi kita nggak enakan nolaknya. Padahal kekurangan dia sebenarnya nggak bisa ditoleransi gitu. Tapi ya udah deh. Nah, itu tuh biasanya mulai sejak saat itu capek deh kita. Pasti capek banget gitu. Dan kayak gitulah teman-teman. Oh iya, ada juga namanya law of attraction. Tapi nanti aja deh dibahasnya, soalnya nggak ada di itu sangat jadi teman-teman selama kita memiliki luka, intinya selama kita memiliki luka kita akan tarik-menarik sama orang yang juga memiliki luka, teman-teman. Kok gue sukanya sama orang yang begitu terus ya? Iyalah, soalnya luka dalam diri lo belum selesai. Orang Allah bilang kok Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Kalau kamu masih berjenis seperti itu, kamu akan tarik-menarik dengan orang yang berjenis seperti itu. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Ya, LOA, Law of Attraction, coba searching aja. Terus terakhir, masih ada heal the addiction. Biasanya HSP itu biar nggak mau merasakan apa yang ada di dalam dirinya, dia addict sama bisa narkoba, bisa seks, bisa kafein juga nggak baik. Itu tuh nambah, orang depresi bisa makin depresi minum kopi. Orang depresi bisa makin depresi makan gula, gluten, atau tepung. Soalnya itu tuh nervous system orang HSP tuh lebih sensitif. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, mending makan buah-buah, minum yang seger-seger, dan jangan pergi ke kafein atau gula-gula. Oke? Nah, Laura suruh jam 9:10. Siap, Laura, insya Allah bisa. Heal the addiction. Ada juga adiksi orang yang kerja terus-menerus. Biar dia tuh nggak ngerasa kehampaan karena dia terus-menerus bekerja. Itu bisa juga addiction. Biasanya dia addiction tuh macam-macam. Lanjut, nurture yourself. Ini udah ada di mana-mana ya. Lakuin apapun yang bikin happy dan self-care. Lanjut, find balance and harmony. Ada 4, body, mind, spirit, dan emotion. Aku sangat anjurkan ke teman-teman yang HSP buat exercise tiap hari. Entah itu yoga, entah itu jalan kaki. Karena saat itu, ketika kita jalan kaki, ada hormon endorfin, jadi emosi kita tuh baik gitu. Terus kita tuh jadi nggak gampang lelah untuk habis itu beribadah dengan baik gitu, dan otak kita jadi lebih lancar karena peredaran darahnya baik. Jadi cari balance dari 4 ini dengan mulai exercise di rumah. Terus positive affirmation, ini sulit tapi biasain senyum di depan kaca gitu ya. Bukan fake it, tapi biar kita terbiasa dengan itu. Biar kita nggak biar gimana sih, jadi kebawa gitu ke positif. Terus terakhir, use discernment. Discernment itu apa ya? Oh, kearifan. Pakai kearifan kita untuk tahu, oke, ini intuisi gue suruh ini, inner guide gue suruh gue ini. Ini tuh enggak. Kalau kata psikolog aku, what's heavy, it's not yours. Jadi kalau misalnya itu berat di kita, itu berarti bukan punya kita. What's light is yours. Apa yang ringan untuk dilakukan, itu sebenarnya isi hati. Gampang banget. Kalau misalnya itu terasa terlalu memaksakan, berarti itu bukan isi hati kita. Mungkin itu ada ego atau shadow kita yang nyuruh kita ke arah sana. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau misalnya itu ringan untuk dijalankan dan kita mau, bukan karena ngerasa terbebani dan ngerasa ngewajibin diri. Nah, itu biasanya emang aku mau kok. Nah, itu biasa emang inner bisikan asli hati nurani kita kayak gitu. Nah, ini terakhir, alhamdulillah step terakhir, tapi ini ada banyak poinnya. Coba dibaca satu pertama. Kalau kita kewalahan, kan kita sering kewalahan nih sama banyak hal. Gimana sih harusnya kalau kita kewalahan? Pertama, strategi. Insya Allah selesai jam 9:10. Kalau kewalahan, pertama, strategi. To avoid. Kalau misalnya kita emang nggak mau pergi ke keramaian atau suatu ajakan, nggak usah. Kedua, kontrol. Kontrol tuh kalau kadang-kadang kita ada makrab, kadang-kadang ada outing kantor atau apa gitu yang sebenarnya kita nggak mau tapi kan harus ya. Nah itu tuh kontrol. Kontrolnya gimana? Ketika udah terlalu overwhelmed, pergi ke toilet, pergi ke balkon, cari udara segar sebentar, habis itu balik lagi. Nah, itu escape. Kalau ternyata udah terlalu, nggak bisa dikontrol, udah pulang gitu. Yang kedua, EF tapping. Tapping ini sangat aku anjurkan. Aku juga pernah tapping buat ngerilis emosi dan ini sangat baik. Tapi teman-teman searching aja SEFT tapping, gimana caranya ya. Ini secara scientific udah teruji ya, tapping tuh yang gini, gitu-gitu ya. Ntar searching aja di YouTube. Ketiga, fokus di pernafasan. Ketika kita kewalahan, entah nafas kita jadi terlalu pendek, atau kita jadi nahan nafas kalau kita grogi gitu ya, kalau kita overwhelmed. Nah, fokus di tarik nafas panjang, buang nafas di perut.
entah lewat mulut atau lewat hidung, tapi bagusnya lewat hidung. Fokus di pernafasan ketika kita udah mulai overwhelmed, dan itu biasanya lebih bikin tenang. Terus main di alam, tentu alam itu adalah suatu obat ya buat kewalahan. Jalan kaki sambil nyeker, karena hati, jantung, dan otak kita teman-teman itu punya elektron yang dia itu bisa rilis kalau misalnya kita tuh kaki kita tuh kena tanah tuh dia bisa ngalir gitu. Jadi sering-sering jalan kaki sambil nyeker kalau ada kalau ada kesempatan. Nggak pakai kaos kaki nyeker, beda sama pakai kaos kaki itu nggak nyeker. Terus meditasi, aku harap kalau meditasi teman-teman nyari guru yang baik, soalnya buat orang-orang tertentu yang punya bakat dari leluhur atau apa, itu meditasi itu lebih bahaya. Jadi meditasi menurut aku tidak rekomendasikan untuk orang muslim ya. Dengerin sound healing atau murotal, cari aja meditation atau enggak deep focus di YouTube biasanya keluar. Nah, itu tuh merubah gelombang kita dari beta jadi alpha atau theta. Beta tuh working gitu, kalau alpha atau theta tuh lebih buat meditasi gitu, bawah sadar. Terus yang terakhir recovery time. Recovery time ini spare waktu, kalau di buku bahasa Inggrisnya, spare waktu dalam sehari untuk punya recovery time atau waktu sendiri. Tapi di agama kita, Masya Allah, udah diajarin 5 kali sehari recovery time, dalam artian sholat gitu. Rasulullah HSP kok. Rasulullah HSP ada kan di ayat Al-Quran yang dirasakannya olehmu kesusahan kaum muslimin, kayak gitu kan. Nah, dan Rasulullah tuh istirahatnya cuma waktu sholat. Jadi emang alhamdulillah kita dapat recovery time secara alamiah dari Allah, karena Allah tahu manusia-manusia gampang banget overwhelm-nya, jadi dikasih 5 kali sehari. Jadi gunakan sholat itu bukan cuma sembahan, tapi maksudnya bukan cuma kayak udah kewajiban, tapi waktu untuk kita melepas dunia, benar-benar melepas dunia tuh melepas segala kepenatan, menghadap ke Allah, biar mindful 5 kali sehari. Itu udah sangat indah. Ini slide terakhir. Terima kasih banyak teman-teman. Aku ngambil banyak banget waktu ya. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laura, maafin aku ya. Waalaikumsalam Aku stop share nih. Bye. Masya Allah, ini daging banget ya dari awal. Mulai dari ciri-ciri, terus ada segala macam kedewasannya jadi gimana, terus dari sampai tahap penyembuhannya tuh udah dijelasin sama Kak Ima. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kak Ima boleh minum dulu mungkin biar bernafas. Iya, benar-benar. Ini lagi. Nah, Kak, teman-teman tanya jawabnya di Slido ya, biar nggak ketumpuk nih chatnya di Zoom. Aku share screen Slido ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang dikira bermanfaat, boleh ya di-share di story-nya, nanti aku re-mention, mana tahu ada banyak HSP yang nggak tahu tentang per-HSP-an ini, terus mana tahu dengan story teman-teman jadi tahu dan lebih aware. Nah, bisa. Insya Allah. Nanti di-share tag Kak Ima, tag Journey into Yourself juga. Iya, tag Journey into Yourself juga. Wait ya, aku share screen pertanyaan. Nah, ini pasti, maaf ya teman-teman kalau menyerap energi. Soalnya ngelihat ke dalam jarang kan? Makanya ini journey into yourself ya, ke dalam diri. Benar. Ini capek sih lo ngelihat ke dalam diri tuh. Nah, udah masuk beberapa pertanyaan nih, Kak. Ke show ya. Ada beberapa nih. Teman-teman masih bisa submit pertanyaan. Nanti juga kalau pakai live question gitu, gimana? Kak Ima bersedia nggak? Boleh. Gimana tuh live question? Live question tuh paling nanti kita pilih satu orang yang raise hand, angkat tangan, baru dia bisa langsung nanya gitu. Boleh. By video atau by voice. Oke. Dari yang pertama dulu nih, like-nya ada 4. Kak mau tanya, bagaimana nih caranya untuk tidak terlalu menjadi si perasa? Karena kadang terlalu menjadi perasa malah menyakiti diri sendiri. Waduh, gimana nih Kak Ima tanggapannya? Itu kayak gimana ya Allah biar nggak ngelihat padahal Allah kasih mata gitu sih, simple. Oke. Iya, pasti itu gini, cuman emang hal ini kalau mata kan kita tahu dia untuk ngelihat gitu kan. Kalau perasa emang gimana seni kita ngolahnya aja. Kalau gimana caranya untuk tidak terlalu menjadi perasa, sebenarnya kalau diikutin tadi yang aku kasih tahu ya, dari self love sama journey into wholeness, menerima keseluruhan, itu tuh udah menunjukkan
gimana kita perasa tapi kita nggak nyakitin diri sendiri. Jadi ini seolah-olah perasa itu pasti nyakitin diri sendiri. What else possible? Bisa kok jadi perasa, tapi kita nggak nyakitin diri. Kita tahu batasan kita tahu mana energi yang diserap. Oh ini bukan punya gue, oke ini punya gue gitu. Emang dulu aku pun waktu awal-awal COVID, karena banyak teman-teman yang di layoff dan bertahan sendirian di kosannya, sampai banyak banget. Terus suatu hari aku sampai kehilangan fungsi motorik. Gimana tuh Kak, fungsi motorik? Jadi kayak misalnya aku lagi megang gelas, habis itu ini ada adik aku, jadi aku harus fokusnya dua nih, geser sama adik sama gelas. Aku lupa aku megang gelas, lepas. Kayak gitu. Kayak mencet screenshot sama sebelahnya, restart, aku mencet restart, karena mau screenshot. Itu hilang, sampai akhirnya aku tanya psikolog aku, sampai aku tuh kayak short memory term. Ya itulah pokoknya gampang lupa, terus kayak rambut rontok, dan terus si psikolog aku cuma nanya, Ima itu punya siapa? Ternyata aku baik-baik aja di rumah, tapi teman-teman aku tuh kayak gitu semua, tuh aku nyerap energi mereka sampai aku kayak gitu. Nah itu salah satu yang jadi mungkin ya, maksudnya terlalu nyakiti diri sendiri. Buat aku coba, soalnya kemarin ini works banget buat di aku, coba yoga, coba olahraga yoga. Yoga itu nggak capek buat orang yang pertama kali nyoba, tapi mungkin yoga kalau teman-teman mikir, ini pasti yoga yang kayak gitu. Nggak semua yoga kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh meditasi tuh yang begitu. Kalau misalnya yoga dia ngomongin cakra, kayak gitu tuh dia kayak ngomongin apa tuh, Kak? Hah? Kayak gitu tuh yang kayak apa nih? Kayak gitu tuh syirik gitu loh, ajaran Buddha yang ngomongin see. cakra. Nggak semua yoga pakai meditasi, dan banyak banget di YouTube tuh yoga nggak pakai meditasi. Nah, kemarin ketika aku berada dalam kondisi seperti itu ya, nih si perasa, aku mencoba buat yoga, dan ketika yoga aku fokus ke nafas ya, inhale, exhale, fokus ke gerakan aku sampai 3 hari, dan itu udah lumayan ngaruh di aku gitu untuk bisa misahin. Tapi lagi kalau misalnya itu sampai self harmnya sampai parah, nggak apa-apa pergi ke psikolog. Aku sangat menganjurkan teman-teman yang ngerasa nggak bisa ngontrol dirinya, nggak apa-apa gitu pergi ke psikolog. Itu aja. Lau. Oke, yang kedua ini langsung aku bacain aja atau gimana? Oh ya, boleh. Silahkan. Mangga dipilih, Kak. Gimana menjadi pribadi yang menyenangkan, karena selama ini saya orangnya perasa dan kadang merasa nggak bisa jadi teman yang baik. Aku masih belum dapat. Laura mungkin ngerti poinnya. Pribadi yang menyenangkan. Karena selama ini saya orangnya jadi perasa, jadi kadang merasa nggak bisa jadi teman yang baik. Kenapa? Oh ini teman-teman emang ya kalau SP tuh jangan semua tuh serba dikotak-kotakin gitu. Seolah-olah iya ini belum ke jadi teman perasa belum ya, jadi nggak baik. Seolah-olah kalau nggak menyenangkan tuh bukan jadi teman yang baik gitu loh. Kayak banyak banget yang dikotak-kotakin, dan sebenarnya ada kok teman yang perasa dan itu apa ya, bisa jadi teman yang baik gitu. Laura hilang lagi orangnya. Gitu teman-teman. Jadi semua hal tuh mungkin kita buat jadi menyenangkan dan tetap perasa, mungkin kita buat perasa tapi jadi teman yang baik itu mungkin gitu. Mungkin ini bisa dijelasin lagi kali ya, maksudnya pribadi yang menyenangkan tuh yang kayak gimana gitu. Soalnya menurut aku itu banyak banget gitu. Aku senang, buat aku ngobrol sama orang-orang perasa yang habis itu misalnya nangis-nangis itu tuh menyenangkan gitu. Maksudnya buat aku lebih fulfill. Jadi menyenangkan itu sangat general ya. Jadi kita lanjut aja ya. Kadang perasa agak menghambat diri karena juga memperhatikan perasaan orang lain. Gimana ngelolanya? Ini pertanyaan kapan ya, Lal? Sebelum disampaikan ya? Oh iya, ini kayak banyak sebelum sampai kita yang baru ya. Yang udah disampaikan aja kali ya, soalnya kan tadi udah itu. Nah ini yang baru nih. Oke, Kak Ima di titik mana saat kita menyadari perlu bantuan psikolog dan KSP? Di titik dimana ternyata ketika aku terlalu suppress semua perasaan, terus dia keluar dengan sangat tidak terkontrol ke orang yang saat aku pedulikan. Dan di situ aku ngerasa ketika aku memelihara itu terus-menerus tanpa disembuhin, itu bisa jadi luka buat orang. Ketika aku tuh dilukain, dan luka itu belum sembuh, aku bisa ngelukain orang dengan cara yang sama. Padahal aku nggak kayak gitu orangnya. Gitu. Dan itu bisa terjadi. Dari situ aku merasa aku harus sembuh. Soalnya lukanya nggak cuma satu. Dan itu aja keluar satu aja, aku udah menyesal itu. Gitu sih. Dan emang saat itu kondisinya ini sih, nggak mau makan, nggak ada perasaan lapar, nggak ada perasaan haus. Maaf ya, maksudnya
datang bulan tuh sampai berhenti sama sekali di hari pertama. Gitu sih. Jadi aku langsung, dan emang dari SMA aku disuruh teman aku psikolog. Pas aku kuliah aku disuruh teman aku psikolog, nggak mau. Sehingga, tapi aku harap teman-teman nggak usah nunggu sampai kayak jadi aku sih. Nggak usah nunggu menyesali sesuatu habis pergi ke psikolog. Udah, nggak apa-apa. Kayak kenapa? Apa yang menghalangi? Ya udah pergi aja kayak gitu. Kayak nggak apa-apa, soalnya masa depan teman-teman, nanti anaknya kena di gimana, nanti suaminya gimana gitu. Itu tuh lebih, resikonya lebih besar dibanding resiko cuman pergi ke psikolog nyoba gitu, menurut aku ya. Gak apa-apa kalau Jangan takut ke psikolog ya Kak ya. Iya. Kak mau nanya dong dari aku dulu. Oh iya boleh. Moderator punya hak Boleh lah. privilege. Boleh Kak? Iya boleh. Putus-putus kayaknya. Kak, kalau kita nih masih bingung kita sebenarnya HSP atau enggak gitu, ngeceknya perlu ke psikolog atau gimana tuh Kak? Oh iya, jadi aku tuh aku tadi materi yang aku sampaikan, nanti aku kirim ke Laura kali ya foto bukunya, namanya The Handbook. Nih, aku chat di kolom chat ya nama bukunya ya. Nih kalian bisa, ini tuh dalam banget buat bahas semuanya. The Handbook. Maaf ya teman-teman koneksinya. The Handbook for Highly Sensitive People by Mel Collins. Ini bukunya ya, The Handbook for Highly Sensitive People. Ditulisnya sama Mel Collins. Itu ada di Tokopedia. Aku belinya e-booknya. E-booknya dijual 12.000 doang sama ongkir. Nah, tapi cuma di Tokopedia, kalau di Shopee nggak ada. Tapi bahasa Inggris, ntar teman-teman bisa download dan pelajari sendiri. Iya, makanya tadi saya bahasa Inggris, jadi aku tuh harus menerjemahkan. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Terus tadinya aku mau ngasih e-booknya ya, aku bagiin. Tapi terus aku pikir aku kan beli. Terus kalau orang beli buku secara ini kan biasanya orang biar beli gitu, ya udah beli aja. Lagian cuma 8.000, 12.000 kayak. Iya, nggak pakai ongkir lagi ya. Iya. Insya Allah investasi yang cukup lah buat materinya. Lanjut Kak, Gimana boleh? cara untuk memaafkan dengan telepon orangnya kalau setelah kita lakukan itu lebih milih untuk tidak berhubungan lagi? Apakah dibilang sudah memaafkan? Setelah aku telepon yang ngebully aku tidak berhubungan lagi dengan mereka, tapi tanpa ganjalan dalam hati. Jadi sebenarnya memaafkan itu kan dari dalam ya. Bukan, kalau misalnya udah nggak kontak-kontakan apa dibilang berantem? Enggak, banyak orang yang lama nggak kontak-kontakan, pas kontak-kontakan baik. Tapi kan itu sebenarnya dalam hati. Ada orang yang dekat tapi dalam hatinya gedek. Nah itu kan belum maaf kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu tuh di dalam gitu. Dan ketika kita nggak kontak-kontakan pun abis itu, tapi kita nggak ada rasa gedek gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ke mantan, kalau dirasa terlalu mengganggu ya doain aja. Kalau misalnya ada teman-teman ya yang ini. Terus yang tadi di love yang di atasnya Oh iya, boleh. Ini ya? Apa mau yang paling atas tadi? Tadi sampai sini nih, maaf. Udah, solusi untuk seorang martir. Martir itu kan ingin self-love. Martir itu merasa orang di-value karena dia berjasa. Padahal orang nggak berjasa aja apa adanya dan bertakwa, mana tahu masuk surga dibanding orang yang melakukan semua hal. Jadi value, maksudnya sadari value diri, value diri aku seperti ini. Dan kalau misalnya agamanya Islam ya, kalau buat martir, sadar kalau misalnya ngasih tahu ke orang tuh ria ya. Jadi sebenarnya sayang banget kita lakuin sesuatu, terus kita pengen orang tahu, itu nggak ikhlas karena Allah, terus nggak naik gitu amalannya. Nah biasanya martir itu bisa disembuhkan, maksudnya gampang karena dia Islam dan dia tahu itu ria gitu. Di dalam hatinya tuh ria. Lanjut, bagaimana kalau ternyata hati saya mati, gimana caranya lebih perasa baca Quran sering-sering? Udah itu doang. Karena hati mati itu kurang ruh ya. Kurang ruh. Nggak ada ruhnya, empty gitu. Aku pernah kok merasakan seperti itu, dan ternyata, dan Allah tuh bilang di Al-Quran, kalau misalnya Al-Quran itu ruh bagi hati kan. Telah diturunkan Al-Quran diturunkan sebagai ruh untuk mengingatkan manusia. Jadi jelas Al-Quran tuh memiliki ruh. Kalau mau hatinya hidup dengan instan, baca Al-Quran banyak-banyak, sering-sering, dipahami maknanya, itu insya Allah bakal merasakan lagi kayak gitu. Ini semuanya lah dibacain.
Enggak kali sampai ya. jam berapa? Iya, janganlah. Kita tapi aku belum mulai, Kak Ima udah langsung baca next. Oh iya, oke. Maaf ya, Lau. Ya nggak apa. Terlalu Kita excited. masuk ke live question kali ya, biar Oh, boleh. peserta lebih ini. Maaf Teman-teman yang ya, mau nanya bisa Laura, raise tadi hand, aku tidak nanti kita pilih. Itu ada yang Aku raise hand. Aku subscribe. Kak Ima boleh pilih siapa mau? Samudra. Samudra, oke. Bentar. Samudra udah siap? Mau pakai kamera juga boleh? Atau Kalau mau enggak juga suara nggak apa-apa. aja nggak apa-apa? Iya. Udah di-unmute ya? Udah dikasih akses buat unmute. Belum di-unmute? Udah. Kasih Kak kesempatannya. Oke, halo Aku Samudra. Halo Kak. Aduh, makasih banget buat materinya. Udah sampai lega banget pokoknya nangis-nangisnya. Iya, kerasa kok. Terus mau tanya aja sih Kak, gimana caranya ketika kita tahu segala macamnya, itu kita mengalokasikan si HSP ini tuh menjadi karya gitu loh. Itu sih. Karena kayak ngerasa kurang terus, ngerasa tapi kita udah nerima dan kita udah mau mengalokasikan segala macamnya ini tuh untuk berkarya, untuk bermanfaat buat orang lain. Itu langkah-langkahnya gimana sih Kak gitu. Tanpa menzalimi diri sendiri tentunya. Iya. Gitu sih Kak. Oke sih Kak. Ya, sebentar. Samudra, menurut kamu karya tuh yang kayak gimana sih? Mungkin, nah ini nih, kadang ngerasa nge-healing orang lain itu juga bagian dari karya. Atau enggak ngebantu orang lain itu juga bagian dari karya kayak gitu. Atau enggak kita memang melahirkan sesuatu yang itu bisa diakses orang banyak dan orang lain itu ngerasa, aku juga ngerasakan ini kayak gitu sih. Intinya tuh ada something yang bisa dikonsumsi sama orang lain. Oke. Kenapa? Kenapa pengen? Karena dari situ jadi ngerasa bermanfaat aja buat orang lain gitu Kak. Terus kalau nggak bermanfaat, apa efeknya? Efeknya ngerasa jadi worthless lagi gitu. Oke. Jadi ngerasa gimana? Ya intinya tuh jadi kayak bikin si karya ini tuh gimana sih kalau misalnya HSP gitu. Aku jadi bingung kan nanya gimana. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gimana caranya berkarya? Apa intinya gini ya kali ya? HSP itu kan punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Gimana caranya menggunakan kelebihan itu jadi karya gitu kali ya? Iya benar-benar Kak, benar kayak gitu maksudnya. Orangnya deeply kontemplatif ya. Dia sangat kontemplatif. Dia tuh bisa melihat layer-layer perasaan dibanding orang biasa gitu. Dia tahu perasaan ini, dia bisa ini, perasaan ini, dan dia bisa mendalami masing-masing perasaan itu ya. Nggak kayak orang lain, nggak kayak kebanyakan orang. Biasanya HSP ini bagusnya kayak jadi caregiver. Kayak entah jadi suster, entah jadi guru, atau dia biasanya nulis kayak Mas Gun. Tulisan-tulisan kontemplatif tuh biasanya Tumblr tuh isinya banyak yang HSP tuh. Tumblr. Nah, gimana bisa aku pun dulu nulis dan moto kayak gitu tuh nggak diinginkan. Itu bukan suatu keinginan. Itu sesuatu yang naturally driven aja, kayak ya udah pengen aja kayak gitu, dan nggak berharap banyak orang kayak gitu. Bahkan waktu aku HSP, waktu itu followersku 2000, aku unfollow, aku blok semua sampai tinggal yang aku kenal doang gitu. Maksudnya itu pun jadi beban waktu itu buat aku gitu ya. Cuman pertama, menurut aku karya itu baiknya tulus dan sesuai. Kalau misalnya emang passionnya nggak di foto, ya jangan jadi fotografer. Kalau misalnya nggak suka nulis, ya jangan dipaksa. Sukanya apa? Oh, sukanya main sama anak kecil, jadi tulus gitu, ngajar sama anak. Sukanya dongeng, melakukan itu gitu. Karena HSP, bedanya orang guru yang nggak HSP dan guru yang HSP, pasti ini tuh ekstra gitu. Love yang dikasih tuh ekstra gitu ke anak-anaknya. Dan itu pun udah buat aku udah suatu hal yang lebih dari rata-rata gitu, beda gitu sama guru biasa terus ngajar anak kayak gitu. Jadi karya itu tuh samakan dengan potensi diri, driven diri. Jangan sampai jadi mungkin karena kita follow terlalu banyak influencer, terus kita jadi pengen kayak influencer itu, seolah-olah
jadi influencer itu adalah cita-cita kita. Padahal malah tuh itu energi orang kita terlalu serap terlalu banyak gitu. Sebenarnya kita tuh bagusnya nggak di situ. Sebenarnya kita tuh potensinya di yang lain gitu loh. Jadi jangan mewajibkan diri sama hal-hal itu. Jadi seolah-olah yang bermanfaat tuh kayak influencer misalnya gitu. Ujiannya tuh beda lagi gitu ya. Dan apa yang Allah install sekarang berupa potensi, keinginan, mimpi gitu ya, yang ada natural di dalam diri kita, itu pasti udah Allah kasih tahu, nih kamu jadi ini karena aku udah install ini di dalam diri kamu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau suka nulis ya nulis aja, habis itu share ke teman-teman dekat dulu, ke teman-teman yang ngerasa HSP yang juga butuh kayak gitu. Nah, habis itu nanti Allah yang akan ngasih itu buat orang banyak tuh udah kuasa Allah deh. Kayak ya udah, tapi yang penting kita kalau misalnya pengen bermanfaat, nggak untuk sebaik-baik orang, yang bermanfaat aja dulu. Ntar untuk sebaik-baiknya orang tuh udah bonus lah dari Allah, kayak gitu sih buat aku. Jadi pertama dengerin dulu potensi dirinya, calling diri yang bukan energi orang yang jadi kita pengen ini gitu ya. Emang kita tuh pengen jadi itu, misalnya kayak gitu. Dulu aku tuh pernah pengen jadi psikolog karena aku pengen orang merasakan, aku pengen hadir untuk orang-orang yang waktu itu insecure kayak aku misalnya kayak gitu. Tapi terus aku ngerasa aku tuh aku menyenangi loh fotografi, aku seneng loh ngelakuin ini, bikin aku lebih fulfill. Ya udah aku jalanin itu gitu tanpa yakinlah di hal-hal yang kita nggak bisa, yang kita pengen banget, Allah tuh udah ngasih orang yang dengan installan yang baik, dan gitu juga diinstal di tempat yang baik, yang nggak semua orang juga bisa kayak gitu sih. Itu teman-teman. Itu soalnya emang kita penyerap energi, jadi gampang kepengen gitu, gampang pengen jadi ini, pengen jadi itu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu denger ke diri sendiri, tahu engage ke diri, oh aku tahu bagusnya di ini, aku pengen jadi ini, ya udah jalanin. Itu udah Allah yang ngasih petunjuk istilahnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Dan masing-masing kita punya tujuan penciptaan, dan tiap orang tujuan penciptaannya beda-beda. Bahkan tiap HSP tujuan penciptaan satu sama lain beda-beda. Tergantung dari lingkungan, desire, kelebihan, dan lain-lain. Kayak gitu. Sudah. Ya, terima kasih Kak Ima. Kayaknya udah cukup malam nih, Kak Ima. Iya, Disudahi aja kali ya UNI-nya. Boleh. Teman-teman, mohon maaf banget nih, mungkin banyak pertanyaan yang udah masuk tapi belum bisa kejawab. Ya. Semoga bisa terjawab di tempat lain iya, dan di tadi waktu lainnya. siapa tadi yang Samudra, bisa chat Laura ya, nama aslinya aku kasih e-booknya ya. Yang mana nih, yang Samudra atau yang mana ya, nih? Yang Samudra, chat aja nama aslinya ke Laura, nanti tinggal dikirim via WhatsApp. Oke, siap Kak. Nah, kita sampai penghujung acara. Mau ini dong, sepatah dua patah kesimpulan dari Kak Ima buat Ini sih teman-teman. Gitu. Aku cuma mau nutup dengan kisah ya. Jadi suatu hari ada seorang tukang bawa air, tukang yang suka nyuguhin air ke raja. Dia ngebawa 2 bakul ember air kanan dan kiri buat ngasihin air buat disuguhin ke raja. Air sebelah kiri, ember sebelah kiri itu bagus gitu ya, full gitu ya, penuh. Ember sebelah kanan tuh punya crack, punya retak di embernya, sehingga dia tuh selalu netesin air dan nyampe ke raja dalam keadaan setengah gitu ya. Ketika dia masuk ke istana, dia lihat banyak bunga-bunga, dia lihat banyak pelayan raja, dan dia lihat di sana ada pot yang sempurna, yang enggak pecah sama sekali, yang enggak retak sama sekali, yang ketika disampaikan ke raja memiliki air yang lebih banyak. Habis itu dia ngerasa bersalah dan dia ngerasa nggak worth karena dia tuh retak. Akhirnya dia bilang ke tukang yang bawa air itu, Pak, saya minta maaf. Kenapa? Karena sama ini saya selalu nyuguhin air setengah ke raja, kayak gitu. Terus saya juga minta maaf, saya ini retak, jadinya nggak bisa maksimal. Bapak tuh bawa saya gini. Terus dia bapaknya ajak si pot itu, sini saya, kamu tuh nggak ngeliat suatu hal, nggak sadar sama ini. Akhirnya sama si bapak yang pembawa air itu, si pot itu diajak ke tempat di mana dia ngambil air di sungai, terus menelusuri jalan ke arah istana. Ternyata selama ini crack-nya dia itu menumbuhkan banyak bibit-bibit bunga di sepanjang jalan, sehingga ketika pot itu kan ada di sebelah kanan ya, yang crack, yang dia tuh bawa pasti di sebelah kanan tuh yang crack. Jalan sebelah kanan ke arah istana itu penuh dengan bunga-bunga, yang bunga-bunga itu diambil dan ditaruh di sepanjang istana, bikin istana itu harum, bikin istana itu indah sebagaimana dia melihatnya.
Jadi kata Bapak itu meskipun kamu cuman setengah mengeluarkan, maksudnya kamu tuh nggak nyadar, kamu tuh udah numbuhin banyak banget bunga, dan bunga itu tuh dinikmati oleh nggak cuma raja, tapi semua orang yang lewat dan semua orang yang ada di dalam istana. Karena bunga itu dicabut kan, ditaruh-taruh di istana kayak gitu. Jadi kalau kita ngerasa, aku tuh pengen lo nggak capek, tapi Allah tuh udah ngasih kita, apa ya, emang kita tuh ketika kita tuh memberi jiwa kita juga gitu ya, kita memberi energi kita juga, dan habis itu kita capek kayak gitu ya. Nah, emang sudah nature-nya begitu, tapi Allah tuh bilang di di surat At-Taubah ayat 111 bahwa Allah membeli jiwa kita untuk ditukar dengan surga. Allah membeli harta dan jiwamu karena Allah ingin berimu surga. Maka bergembiralah dengan itu gitu. Nah, jiwa di sisi lain, di ayat lain di surat Al-Baqarah ayat aku lupa juz 2 pokoknya, dan apakah kamu berpikir Allah akan masukkan kamu dalam surga sebelum datang ujian seperti orang-orang sebelum datang kepadamu orang-orang terdahulu padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa. Jadi kan tadi Allah beli jiwa kita dikasih dengan surga. Nah, di sini di Al-Baqarah ayat 211 dijelasin dengan rinci. Apa sih yang ditimpakan dengan orang-orang terdahulu sehingga dia mendapatkan surga? Yang dibeli sama Allah tuh apa sih? Ada 3 hal. Yang pertama, mereka ditimpa kemelaratan. Kemelaratan tuh kekurangan sesuatu gitu ya. Terus penderitaan tuh yang kita rasakan dari luar kita gitu ya. Cobaan, ujian, siksaan, direndahkan dan lain-lain. Kemelaratan tuh emang kita tuh punya kurang gitu dalam diri. Maksudnya jiwa kita tuh emang melarat gitu ya. Emang gampang banget koyak kayak gitu. Terus yang terakhir, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Jadi kalau penderitaan itu dari luar diri, guncangan itu dari dalam diri. Dan mungkin guncangan itu banyak orang mendapatkan penderitaan tapi nggak yang benar-benar terguncang itu maksudnya yang HSP itu gitu. Jadi aku ngerasa di sini tuh waktu baca ini, Allah tuh ngeganti setiap kemelaratan kita sama jiwa kita giving too much ke orang sampai kita capek, kita harus membawa inner darkness ini kemana-mana dan kita capek. Itu tuh Allah tuh lagi beli jiwa kita sama surga gitu. Jadi ya sabar, karena kita ternyata punya tanda kutip cara instan untuk masuk surga di dalam diri kita gitu. Kalau kita mau mempersembahkan itu ke Allah, kita mau ikhlas menjalani kalau kita akan capek dalam memberi orang, kalau kita akan merasakan banyak hal, kalau kita harus misalnya bermanfaat tapi habis itu tuh takes out energi kita kayak gitu sih. Itu kayak jalan pintas yang Allah tuh nggak ngasih ke sembarang orang. Plus teman-teman, kalau misalnya Nabi Yusuf waktu itu nggak di sexual abuse, dijual, direndahkan sama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah nabi biasa yang gak menjadikan yang mulia gitu. Nabi Yusuf tuh mulia karena digituin gitu. Nabi Ibrahim tuh mulia karena memiliki cobaan yang berat. Makanya ada Nabi Ulul Azmi gitu. Ulul Azmi itu nabi yang merasakan kesabaran, memiliki kesabaran lebih dari yang lain, tapi bahkan Al-Quran tuh menaikkan nama mereka, Al-Quran tuh menyebut-nyebut mereka, menspesialkan mereka, bahwa mereka memiliki kedudukan yang spesial di surga gitu. Dan mungkin di situ Allah juga mau ngasih tahu kita gitu. Kalau Ulul Azmi aja bisa, mungkin kamu akan melakukan, hati kamu terkuras lebih dibanding yang lain, ujian kamu jauh lebih dibanding yang lain, tapi Ulul Azmi aja sama Allah dibanding nabi-nabi yang lain dimuliakan, gimana kita nanti gitu. Jadi emang berislam itu suatu nikmat ya buat HSP, karena kita punya motivasi yang HSP yang non-muslim mungkin nggak punya gitu. Dan keyakinan itu penting banget buat habis itu kita tetap berjuang dengan apa adanya kita dan menerima kalau kita tuh kayak gini, nerima kondisi ini, nerima jalan juang kita seperti ini, nerima yang datang ke kita kayak gini gitu. Dan saat kita udah ikhlas tuh lebih ringan sih, jelas gitu. Coba cari yang SEFT tadi ya, SEFT, itu teman-teman akan jauh lebih bisa menerima keadaan diri sendiri. Udah, Laura, itu aja dari aku. Insya Allah. Terima kasih Kak Ima.
Tadi ya buat teman-teman yang merasa dapat ujiannya berat banget, apa ya, mungkin akan susah buat nerimanya, tapi perlu disadari juga kayak tadi kata Kak Ima bilang, itu tuh bukti cintanya Allah bahwa pengen gitu kita tuh naik level, kita tuh bisa, ya mungkin nggak akan selevel Nabi-Nabi Ulus Asmi, tapi mendekati, Iya. why not gitu. Mungkin bisa jadi ke sana. Nah, buat teman-teman juga yang HSP ataupun yang non-HSP, perlu disadari gitu, karakter yang ada di diri kita, yang membentuk kita itu, apa ya, bukan suatu kesalahan gitu. Allah ngasih teman-teman dengan sifatnya yang perasa ataupun yang mungkin ada sini yang dari tadi nggak connect. Aku nggak HSP tapi join room ini gitu. Ya nggak apa-apa juga. Mungkin potensi teman-teman di tempat yang lainnya. Tapi mesti kenal dulu nih potensi dirinya apa. Ini ada yang naik kuat lau. Kan Kuat HSP juga, aku. ya Ada nih misalnya kuat yang kok aku Kak Ima pegang. HSP-nya maksimal kayaknya ya. Aku kayaknya ya HSP sih, cuma nggak banget-banget atau gimana gitu. Emang Atau ada ada yang lebih ininya dari sih. Kak Ima gitu. Iya. Nah itu Mana ya? teman-teman Kalau ada yang nanya quote, aku punya. Gimana ya dia ada di Al-Quran, tapi aku lupa aku taruh di apa mana. nih? Iya, Tenang Kak, bentar. tenang. Iya, sebentar. Aku punya quote yang aku pegang terus-menerus dan setiap ditanya aku selalu jawab itu. Oh, ini. Oke, boleh. Apa tuh? Ini adalah doa. Pasti kalau yang udah follow aku udah ini banget sama quote ini. Bukan Doa yang quote sih, sering Kak ini Ima adalah panjatkan ya? iya. Ini adalah doa yang aku panjatkan ketika aku tidak menerima suatu hal. Ini adalah doa Nabi Muhammad di titik terendahnya ketika direndahkan di Taif. Panjang banget teman-teman tuh, panjang banget. Dadah. Boleh nanti kayak di foto kita share ke Iya, grup kali iya ya. nanti aku foto aja kali ya, biar nanti ini karena di sana ketika Nabi ada di titik terendahnya, bahkan Nabi Muhammad tuh emang apa ya? Emang penerimaan itu kunci ya. Merasakan apa yang ingin dirasakan dan penerimaan itu kunci. Di situ intinya Rasulullah ngaduin ke Allah, kepadamu kelemahan diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku adukan kepadamu kelemahan diriku, sedikitnya usahaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Jadi, buat sampai ke kebebasan yang tadi kita bilang ya, HSP yang balance itu, kita mengakui dan ridho sama kelemahan diri kita. Rasulullah nih nyontohin loh, kelemahan diriku, sedikitnya usahaku, ridho sama kelemahan diri kita, ridho kalau kita tuh punya part of usaha kita untuk itu tidak terjadi, untuk jadi lebih baik, dan emang kita tuh sedikit kok usahanya ke arah situ, dan ketiga, ridho sama kehinaan kita di hadapan manusia gitu. Rasulullah contohin, dan sepanjang ini terus Rasulullah bilang, nih ya, sesungguhnya aku adukan kepadamu kelemahan diriku, sedikitnya usahaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Aku bacain sampai habis. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah Rob orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Robku. Kepada siapakah Engkau serahkan aku? Kepada musuh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada orang asing yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan merisaukannya. Keselamatan darimu terasa luas bagiku. Aku berlindung dengan cahayamu yang telah menerangi kegelapan, memperbaiki urusan dunia akhirat. Dari turunnya murkamu atas diriku, atau kebencianmu menimpaku. Hanya milikmu keridoan hingga engkau meridoi, tiada usaha dan kekuatan kecuali denganmu. Gitu. Ini itu setiap lagi down dibaca, diakuin lemahnya ya Allah, diakuin emang sedikit ya Allah usahaku, aku bisa berlaku lebih banyak, diakuin emang aku ini hina kok di hadapan manusia Allah. Bahkan Rasulullah yang udah sebenar itu aja dibilang orang gila, dibilang segala gitu sih. Jadi ini contoh, nanti aku fotoin insya Allah, nanti Laura kirimin aja ke grup atau nggak searching aja doa Rasulullah SAW di Taif. Di Taif ya. Itu quotes ini aku selalu pegang buat orang HSP yang sering kali tidak terima ya. Ya lanjut. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara, kita masuk sesi foto bersama ya. Oh iya. Buat teman-teman yang belum aktifin kameranya nih langsung sumringah semua. Bisa diaktifkan. Iya, alhamdulillah ya Allah teman-teman, maaf ya hari ini sudah mengaduk-aduk perasaan. Semoga Allah penuhi hatinya dengan kelembutan dan cinta. Banyak nih macam-macam iya, ada yang hadir. Iya, ada orang-orang. Oke, Nadia boleh dibantu untuk foto bersama, Nat? Ini berapa kali? Ada 8 slide nih. Oke, berarti kita 8 gaya ya teman-teman. Boleh ngikutin gaya Kak Ima kali ya?
Laura, aku tuh, ya Allah. Ya jangan langsung panik. Jangan. Nanti love gitu-gitu aja. Kan Bisa bilang laptop aku jelek. Oh ya, coba aku screenshot ya. Aku Dari hitung kamu sampai aja 3 ya. untuk slide pertama. sebentar. Oke. Teman-teman yang mau screenshot dari laptopnya juga boleh. 1, 2, 3. Bentar. Nadu. Kangen. Lagi. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ini kayak nggak semua 8-8-nya ya. Yang ada mukanya aja. Udah, Lau? Lagi? Bentar ya, bentar ya, loading gambar nih. 1, 2, 3. Aduh, ini koneksi. Lagi slide berikutnya, ketiga. Udah kehabisan gaya, guys. Kita cukupkan dengan 3 slide ini aja ya. Ya. Ini teman-teman bisa share materi juga atau insight-insight yang dapat, terus tag IG Nanti insya Allah aku Kak Ima. highlight, insya Allah. Ini Dan penting tag sih. Journey Terus kalau misalnya ada juga. teman-teman yang ngerasa aneh dengan semua trait ini, tolong kasih tahu kalau ini tuh normal. Tolong dirangkul, dan emang HSP tuh butuh caretaker, meskipun dia caregiver, dia juga butuh caregiver lain. Dan biasanya sesama HSP saling ini ya. Jadi kalian jangan lupa punya teman yang punya deep connection, dan biasanya dia juga HSP, itu biasanya lebih fulfill. Siap. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih Kita ya sama-sama yang sudah bilang di sesi chat. foto bersamanya. Dan apa ya, nanti di grup WhatsApp itu ada form feedback, mohon diisi untuk keberlangsungan Journey into Yourself Talks lainnya bersama narasumber yang juga kece-kece untuk lebih baik. Bisa diisi, nanti aja juga masukan buat Kak Ima, boleh dimasukin, kalau mau bilang makasih, mau bilang apa Kak Ima bisa tulis di situ. Terus buat teman-teman yang mau tahu potensi dirinya tadi ya, HSP pun banyak ininya nih, banyak visi misi hidupnya tuh beda gitu, tujuan ada di hidupnya tuh beda. Tuh kalau belum merasa tahu nih bidangnya apa atau potensinya apa yang ada di dirinya, bisa ikut program talent mapping di Journey into Yourself. Nanti juga infonya akan diinfokan ke teman-teman di WhatsApp. Sekian dari aku, segala kebaikan dari kelas ini datangnya semua dari Allah, dan jika ada keburukan datangnya dari aku sendiri, manusia yang banyak khilafnya. Terima kasih Kak Ima, jazakillah khairan katsiron. Dan buat teman-teman, kita tutup kelas kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sering-sering peluk diri, guys. Peluk diri. Sering-sering peluk diri. Tadi harus sebut gaya foto tuh, Kak. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meeting-nya ya. Siap. Bye-bye.